Kan kemarin Margalo nggak ketemu, Om. Itu dia makanya. Kok bisa nggak ketemu? Ingin mempelajari budaya di sini. Ya. Ini payudara. Udah berpikiran ini ya, topi gitu ya. Please, topi. Enggak. Gue yakin topi itu cuma yang keluar dari mulut. Selamat datang di Autonet Max ya, dan hari ini Ridwan ada di Autonet Max lagi. luar biasa. Setahun sekali Ridwan ada di Autonet Review Max. lagi dong di Autonet 2 Max. tahun sekali. Ini setahun pertama. Tahun lalu kan juga kita Epic Journey. Iya. Nah, ada lagi video yang lain masuk. Oh, ada lagi? Ada lagi. Iya, tolong komentar di bawah. Bukan setahun 2 kali. Enggak, tolong komentar di Setahun bawah 2 kalau kali. Anda mau Ridwan Hanif kembali terus rutin review mobil di Autonet Max. Rutin, seminggu sekali lah minimal. Iya. Satu Iya. semester. Ya kalau mau ke Klaten nggak apa-apa. Lah enggak apa-apa ya. Iya. Enggak apa-apa makanya. Ini perusahaan dia sendiri. Tahu. By the way, ini Epic Journey-nya spesial. Karena nih Epic Journey Veloz Hybrid EV lintas Nusa. Jadi mobil ini bukan pertama kali dibawa oleh kami, tapi kami melanjutkan tongkat estafet karena Veloz Hybrid EV ini sudah mulai berjalan dari Lombok. Ya, tongkat estafet kami ini adalah yang paling berat karena yang paling terakhir. Jadi benar-benar harus finish karena perjuangan beberapa media sebelum kita ini panjang sekali. Iya, jadi memang pertaruhannya kami harus memfinishkan mobil ini dan kemarin hampir nggak finish kita. Waduh. Iya, ngeri banget. Iya, jadi tadi malam itu ada peristiwa yang Tidak terduga. Tidak terduga. Itu ada di channel Motomobi. Ini adalah part kedua. Part pertama ada di channel Motomobi Epic Journey. Tapi ternyata mobil ini tuh punya kamera 360 yang nggak cuma dari 360 aja. Bisa fokus ke kiri kanan doang. Ya kan kalau 360 konsepnya gituan. Enggak, dia bisa fokus ke roda kiri, roda kanan doang. Cheat mode, cheat mode. Cheat mode. Cheat mode. Ya, kayaknya kemarin cheat mode-nya nggak dipakai tuh. Iya. Siapa tuh yang nyetir? Oh, mobil. Iya. Gini. Ketika lagi panik ngeri, ya kan? Itu benar-benar buka kaca, lihat sini keluar gitu. Iya, karena pertaruhannya kalau salah move sedikit itu jurang 50 meter ke bawah. Aduh, kayaknya lebih deh Bener. kalau diterusin Lebih tuh. ya? Oh ya. Iya, itu bisa ya lumayan lah, Om. Ya, Jadi jadi viral sih. Jadi anyway, mobil ini selain irit, dia juga punya sejumlah fitur-fitur yang sebenarnya bisa membantu kita di perjalanan. Kalau inget. Kalau ingat. Kalau ingat bener. Karena kita masih ada 2 episode lagi sebelum mobil ini kita harus finishkan. Dan sekarang mobilnya sudah menempuh mungkin 7.000 km sejak awal berjalan Hampir ya. 8.000 deh Hampir. kayak. Udah 7.000. Udah 7.000, udah 7.000. Harusnya udah dong. Udah ya, udah 7.000. Kok lihatnya kejam sih? Ya. Iya, odometer kan di situ. Tadi getar. Ada apa? Enggak. Cek tensi. Enggak. Kenapa Tensi tensi naik begini. tinggi? Kalau Anda lihat Begini di dong. episode pertama di channel Motomobi, Ridwan itu satu-satunya dari kami yang memakai jam yang bisa mengukur tensi. Gimana ya? Sementara dia yang paling muda. Gua tuh pakai sesuatu yang paling canggih malah dibully tuh. Bukan bully. Aneh banget gitu. Wan, kita kagum gitu loh. Seumuran lu udah concern banget sama kesehatan. Anyway, ini kan bagaimanapun juga. Bentar, tahu Tuh, nggak? kan, Ridwan, pasti deh. Ridwan kapan mau ganti jam yang bisa tensi darah itu? Kapan? Nanti kalau udah ketemu jam yang bisa ngecek kekentalan darah. Kolesterol, gula, segala macam otomatis cek gula Wah, darah. kalau gula darah serem, dia ada suntikannya. jadi begitu malam-malam buka jam di sini ada bekas-bekas Titik-titik darah. Anyway, tadi Ridwan mau ngomong. Ya, jadi mau bagaimanapun juga ini adalah video yang ada otomotifnya. Ya, jadi kita bahas dulu eksterior mobil ini. Oke, Oke. kotor. Banget. Ini jadi katanya dari Lombok sampai sekarang ini nggak dicuci. Yes. Belum dicuci. Buat itu menjadi tanda dari perjuangan mobil ini Iya. dari Lombok menuju garis finish nanti. Bersihnya gara-gara apa? Hujan. Hujan. Jan. Gara-gara hujan jadi bersih. Bersih, cuma kena wiper lah. Ya. Terus di sebelah kanan belakang ada Tapi ini baret. cukup mengagumkan ya. Maksudnya mobil ini menempuh perjalanan yang panjang berhari-hari. Mobil kotor seperti ini biasanya mengundang artis-artis dadakan untuk bikin gambar di sini. Oh iya. Jangan. Eh, Oke. apaan? Jadi ini yang kita pakai ini adalah Toyota Veloz Hybrid EV yang tipe Q. Tipe Q. Dan kita bisa lihat dari eksteriornya dia
masih membawa nafas dari Veloz, tapi Dia bisa gitu ketemu kata-kata itu ya? ya ini adalah Veloz, mobil yang semua orang Indonesia itu kenal. Mobil yang begitu populer, mobil yang tangguh, yang gampang dirawatnya. Yang tadinya orang beli mobil ini memang hanya untuk kepraktisan, kemudahannya. Tapi sekarang dilengkapi dengan mesin Yang baru. super hemat. Hybrid. Ini hybridnya juga hybrid yang sudah proven karena sudah digunakan oleh Toyota Yaris Cross. 2NR. 2NR apa buntutnya? Udah ada buntutnya tuh. Itu Ada kapal feri tuh. Kapal mau lewat, kita perlu minggir dulu nggak? Nggak, kayaknya dia ada jalan lain. Ya wes, sekarang kita mau ke tempat-tempat yang seru yang ada di Pulau Samosir. Seru menurut lo kadang-kadang nggak seru Iya, menurut betul. kita nih? Enggak, gue juga nggak tahu itu seru apa enggak karena gue belum kesana juga. Penasaran aja? Iya, katanya panitia sih seru. Oke. Yuk, Iya. kita jalan. Panitia terserah lo, kan video lo. Gimana orang dia nyariin? Lupa lagi. Nggak mau. Gantian. enggak dong. Kemarin saya udah di depan. Ya nggak bisa, karena kemarin salah. Enggak. Om. Yuk. Ya Allah. Let's go. Dadah. Dah. Wan, pelan-pelan Wan ah. Ayo, mau ikut nggak? Pelan-pelan. Ayo. Jangan jalan, depan dulu. Takut amat sih. Bukan tak, ya takut Nah, lah. Enggak, tapi katanya Ridwan di Epic Journey kali ini ingin memperbaiki image-nya Mana? dengan menyetir akan halus. Dari dulu halus, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Maju. Heran. Kan kemarin Marga lu nggak ketemu Om. Itu dia makanya. Oh bisa nggak ketemu. Nah kali ini gue mau ngajak lu ke Museum Batak Om. Siapa tahu ketemu di situ. Mudah-mudahan ketemu. Nggak, kayaknya gini, kayaknya itu Marga tuh ada perubahan nama atau apa gitu loh. Tapi gini Om. Marga banyak banget Om. Iya. Tapi gini, kalau misalnya ternyata marga yang lo pikir adalah marga resmi Batak itu ternyata nggak ada di sini, Hah? lo consider untuk ganti nama nggak? Enggak. Masa se ekstrim itu sih? Ya udahlah, ini kan orang tua ya. Ya udahlah, nih. Cuma Tapi kan lo harus yakin, ada. lo yakin marga itu ada di Batak? Ada, umum banget. Iya sih umum sih. Kalau umum Iya, banget kalau- minimal di kemarin tuh ada di menara itu, Wan. Iya makanya. Mungkin ternyata yang umum tuh ternyata nggak seumum itu. Iya, mungkin karena lo tinggal di Jakarta, Om ya. Terus jadi Lo pikir itu marga Batak yang umum gitu. Jadi marga Batak itu marga Batak perantau. Eh, Kalau nggak banyak orang lain yang pakai marga itu. banyak sekali. Oke, Banyak banyak orang yang memakai satu nama atau marga, belum tentu marga itu dari Batak. Dia tuh gini, Dowan. Dia tuh punya nama, ada marganya. Yang kita juga nggak dikasih tahu sama dia apaan. Yang jelas sampai sekarang tidak ketemu marga itu ada di daftar resmi marga-marga Itu Batak. nggak resmi loh. Di situ ada disclaimer-nya kemarin, ya kan? Ada disclaimer-nya. Mungkin bukan Batak Om marga itu, Om. Apa dong? Kasih tahu aja kenapa sih marganya apa? Iya. Ya udah lah, ini juga orang-orang juga nggak tahu. Siapa Orang tuh juga nggak tahu. Marganya Jasa Nah. Marga. Bukan. Atau Om, gua kasih saran Om. Apa? Lo berusaha bikin marga baru. Oh, keren Mobi banget. misalnya Mobi, ya, misalnya iya. Mobi gitu ya. Tuan Guru Mobi. Lu akan jadi tuan guru Mobi 200-300 tahun lagi di menara itu. Atau itu kan ada raja. Nah, si Raja Mobi. Si Raja Mobi. Si Raja Mobi Si Raja itu. Mobi. Si Raja Mobi. Kayak pedagang ya? Di mana? Tapi gimana? Kita mau tetap nyari bahwa marga lo tuh ada di sini. Coba enggak nih memaksa. museum nih bener ya? Atau ya udah coba, kita bikin museum. baru. Museum dekat Masa nih. nggak ada? Si Raja Mobi. Keren tuh. Om. Kan kayak showroom mobil. Tapi Nah. tapi penasaran deh. Bisa nggak sih bikin marga baru? Ada yang tahu nggak teman-teman? Bisa, tolong komentar di bawah. Komentar di bawah. Marga paling baru tuh margarin. Ya Allah, Ridwan banget jokesnya. Ada khusus cewek Margareta. Ada lagi. Apa lagi? Marga Satwa. Ah, ya Ah, Allah, ya ah, Ridwan Allah. Ini tanjakannya lumayan juga ya. Ih, terjal banget ini. Nggak masalah.
bener nih, pasti begini. Gale-gale. Iya kok, mencurigakan. Banjar Toruan. Ini kita mau kemana sih, Wan? Itu Museum Batak. Oh, Museum Batak. Ini bener Di kah? Pulau Samosir ya, Museum Batak itu ya. Mungkin ada museum Batak lainnya kali ya. Selamat datang. Objek wisata budaya Sigale-gale. Ini kita parkir di depan rumahnya Bapak Dr. Andes S. Sijabat. Iya. Iya. Nah, si jabat itu Hah? marga resmi, Marga diakui. Iya, ada. Bukan, ini masalah bukan diakui nggak mengakui, yang kemarin itu belum tentu diakui dan tidak diakui. Ya, sekarang mana museumnya mana? Sana ada Itu yang di kan bawah. gitu. Cicak Kalau apa? kita lihat ya punya permalin namanya Persakti. Ya, jadi ini adalah makam dari raja-raja yang pernah berkuasa di Ya. Pulau Samosir ini. Ya, ini Raja Sidabutar. Raja Sidabutar. ya. Sidabutar. Nah, ini Itu makamnya itu yang paling yang paling awal. paling awal nih, salah satunya adalah yang ini. Ini dari tahun 1650. Dan ini batu dan Dan jasadnya ini tuh ada di dalam batu ini. Batu dari tahun 1600-an ya. Kemudian ini juga raja yang Generasi berikutnya, Lanjutannya generasi 2. generasi kedua, dan yang generasi ketiga itu raja terakhir. Itu kalau Anda bisa lihat salib karena sudah beragama Kristen. Ya. Sedangkan yang sebelumnya memakai kepercayaan yang ada di suku Batak pada saat itu yang namanya Permalin. Permalim ya. Jadi makanya tidak ada salib di sini, dan ini benar-benar makam yang di-preserve dari ratusan tahun yang lalu. Itu 1650. Iya. Itu waktu hidup. Iya, Oh, artinya iya, ini udah bener juga. sekitar hampir 400 tahun batunya. Iya. Dan yang ini, yang raja kedua ini tahun 1980-an karena 80-an. sempat dibuka buat Iya. dibersihkan ya. Dan ya memang jasadnya di dalam batu ini. Itu patungnya itu wajah rajanya zaman dulu. Iya. Oh. Wajahnya ya. Yang di bawahnya wajah raja ini siapa, Pak? Nah itulah yang saya cerita tadi, Teku Muhammad Syekh. Oh, Siapa? Tengku Muhammad Syekh itu yang jadi dia mengajarkan agama Islam. Oh iya. Jadi makanya di Batak ini ada misionaris dari Jerman yang menyebarkan agama Kristen. Kemudian ada misionaris agama Islam dari Aceh, Tengku Muhammad Syekh ya. Said. Iya. Said. Mungkin bukan misionaris ya kata yang tepat ya. Lebih ke Pendakwah. pemuka agama ya, pendakwah Pendakwah. dari Aceh datang sini. Makanya suku Batak itu ada yang Kristen, ada yang Muslim. Tapi satu yang kita lihat di sini, toleransinya luar biasa ya di sini ya. Bener deh. Nggak bergesekan. Sumatera Utara Sumatera Utara toleransi beragamanya luar biasa. luar biasa. Dan ya maksudnya di Indonesia semuanya seperti itu ya. Pak, mau tanya, Pak, kenapa Tengku Muhammadnya itu ditaruh di bawahnya itu? Karena dia bersahabat kah atau? Ini jadinya membawa misi kepada orang Batak untuk menyebarkan agama Islam. Ya. Dan ternyata dia sendiri menjadi panglima utama daripada raja kedua. Kenapa? Oh. Nah, dia bangga sekali setelah permisi kepada raja kedua untuk menyebarkan agama Islam. Ya, bangga sekali, maka dia bantu juga raja ini melawan Belanda. Oh. Jadi orang Aceh ada banyak di sini. juga meninggal. Orang Batak juga banyak meninggal di Aceh. Waktu kerajaan Skandar Muda melawan Belanda. Oh. Batak dengan Aceh ini ada sejarah yang baik sekali. Ya, jadi raja yang kedua ini yang makamnya paling besar ini salah satu yang paling terkenal seantero Batak pada saat itu karena berhasil mengalahkan Belanda. Konon satu-satunya dari 700 suku lebih di Indonesia yang berhasil mengalahkan Belanda.
adalah simbol persahabatan dan pergaulan. Orang Batak harus bisa hidup seperti cicak. Oke. Itu kata dari raja pertama. Sebenarnya kalau ini saya cerita tentang cicak, ini bukan hanya sejarah Batak Samosir ini. Semua Batak itu kan ada 5. Ya, Batak Toba, Batak Papa, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Mandailing. Sejarahnya itu ini semua. Nah, kenapa harus cecak? Ini merupakan dewa daripada orang Batak. Hanya cecak yang bisa hidup di segala tempat. Jadi filosofinya orang Batak itu harus seperti cicak, bisa hidup di mana aja. Nah, Tidak. iya, gitu. Jadi bisa sukses di mana aja, tidak Iya, hanya orang di tanah Batak harus Batak. bisa hidup. Tidak boleh ada misalnya kalau orang Batak ya contoh kan di Aceh mayoritas Muslim. Kalau saya pindah ke sana pasti saya jadi Muslim. Orang Batak siap seperti itu. Oh, bisa beradaptasi Adaptasinya, artinya. cecak seperti itu. Jadi ini apa, Pak? Ini simbol simbol daripada kemakmuran dan kekayaan. Ini apa tapi Ini, topi? ini payudara. Selamat atau bener? Simbol dari Human race-nya simbol dari Kekayaan. kemakmuran Kemakmuran. dan kekayaan. Tapi makmur itu dan kaya bagi orang Batak bukan diukur dengan harta. Bukan itu kekayaan. wanita. Ya, bukan itu, tapi keturunan. Oh, keturunan. Oh iya, iya makanya ada dari Kenapa ada 4, Pak, bukan 2? Ya, sebagai simbol apa? Kemakmuran. Kemakmuran. Simbol keramatamahan. keramatamahan. Makanya simbolnya menjadi payudara. Keramatamahan itu ada pada ibu. Ya karena ini simbol wanita gitu ya, Ya. di situ ya. Jadi surga itulah surganya orang Iya. Batak. Nah, Oke, Pak. Oke. Good knowledge. Terima kasih Pak. Ya, makasih ya, Pak. Ini museum untuk semua marga atau? Untuk semua orang. Semua orang. Maksudnya museum untuk marga Sida Butar. Oh, Sida Butar. Sida Butar. Barang di dalam peninggalan Raja Sida Butar. Oh, raja yang tadi ya. Horas. aduh males banget pas mau naik ada pantat lu. Aduh, ganti-gantian. Berfoto pakai ulos. Iya, nanti kalau mau berfoto seperti ini dia contohnya, Pak. Oh, Pakaian Raja zaman dulu. listriknya udah nyala ya? Ini benar-benar rumah adat yang dari kayu ya. Iya, belum pakai paku dia, Pak. Loh, enggak tidak pakai paku juga Tidak ya. pakai paku, dia main pasak. Kayak Lego berarti ya dia pasang-pasang. Ini tempat tidur, Bu? Ini tempat tidur Raja Sida Butar dulu. Oh, ini Aslinya? Asli. Ini sudah kurang lebih dari 500 tahun, kurang Jadi lebih. Wow. even walaupun raja tidak pakai kasur seperti Tidak kita pakai kasur. zaman Ini sekarang. originalnya seperti ini pakai tikar. Oh. Dan di dalam sini dia menyimpan barang-barangnya, Pak. Nih. Ini dari sini. Oh, ini asal mula menyimpan uang di bawah kasur tuh. Ini asal Iya. mulanya. Buat beli Harley. Jadi orang zaman dulu memang tidak pakai kasur ya. Jadi sampai sekarang, Pak, kalau di tempat kita ini ada yang meninggal, itu ada acara ukap hobung namanya. Ini sebenarnya namanya hobung. Hubung. Jadi ini yang dibuka untuk mengeluarkan hartanya. Jadi nanti itu dihitung, dia dibagi kepada paman. Ah, paman. Paman. Bukan anaknya. Karena kasta tertinggi di adat Batak itu paman, tulang namanya. Oh, ke atas jadi ya. Iya. Bukan ke anak-anaknya. Bukan, ke pamannya yang dibagi. Anaknya yang bagi ke paman sebagian. Papanya harus dapat bagian dari harta yang ditinggalkan. Ini berarti kayu dari tahun 1600. Kurang lebih seperti itulah, Pak. Itu sampai sekarang masih kayak gitu? Sekarang masih ada. Yang bagi harta ke paman? Ada. Kalau orang tua kita meninggal, kita pasti ada acara ukap hobung setelah orang tua kita dimakamkan. Nanti paman tulang itu masuk ke rumah lagi, kita bicara. Jadi tidak pakai bantal juga ya, Bu ya? Tidak ada bantal. Kalau dia ada permaisurinya di sini juga tidurnya. Enggak, itu pisah. Oh, itu bisa. Ini hanya untuk tidur. Hanya untuk tidur dia. Terus pengen nanya tuh jadinya. Pisah tuh di seperti ini juga. Bukan. Raja cuma punya tempat tidur seperti ini. Kalau permaisuri ya biasa di tempat biasa aja. Di bawah? Di bawah. Maksudnya Kalau rajanya lagi ingin bersama permaisuri. Iya, itu ya. sebenarnya. Iya, iya. Kalau itu pertanyaan yang itu. ada di benak Iya, lo. iya. iya. Kalau itu biasanya itu dibikin namanya sopo. Itu ada tempat khusus di lain. Lebih besar dari ini tempat.
Bukan tempat tidur, Nah, pakai seperti tempat rumah. Rumah kecil, namanya sopo. Sopo. Karena kalau ini kan aslinya rumah adanya dari sini aja Pak ke sana. Terus ini plong tidak ada kamar. Jadi di situ tidur bareng semua, musyawarah di situ. Jadi mereka bikin bilik, bikin rumah kecil yang namanya sopo. Sopo. Iya, untuk mereka di situ. untuk spend time together. Quality time. Quality time. Quality time. Kita ke tempat bersejarah yang lu tanya begituan, Om. Bukan. Tidak apa-apa. Bahkan penasaran nih kan. Iya, betul. Kalau tidur rame-rame kan Betul. gimana caranya? Ternyata sopo. Ini Jadi berapa, kalau berapa panjang ya? 177 cm ada nggak nih kira-kira? Coba. Kayaknya nggak ada deh. Ada ya? Coba rebahan di bawahnya aja, Om. Di sini pun boleh rebahan nggak Oh, apa-apa. boleh, Om. Boleh, Boleh, coba boleh, nggak boleh. apa-apa. Ngerasain jadi raja zaman dulu. Bisa. Ayo, Om. Gak ada pantangannya kok Pak. Ayo, di sini pegangan. Kepala di mana, Bu? Di sini, kepala Coba. di sini. Ayo. Sebenarnya dia sebagai alat ukur. Alat ukur ya. Coba Ci, nyobain tempat tidur tahun 1600. Nggak cocok buat 177. Enggak ini pas 177 nih. Enggak, itu lewat. Ya, atasnya masih ada sisa. Kita mungkin sekarang ngeluh gitu ya kalau tidur nggak ada kasur gitu ya. Tapi zaman dulu ini kemewahan. Ini raja. Raja tidurnya begini. Enak, Om? Enak. Ngantuk nggak? Ini Ngantuk. enak. Nah, ya agak keras kalau. Harus begitu ya. Cosplay jadi raja. Oke, kalau cosplay dari raja. Tapi kan tergantung kebiasaan Pak. Kalau Ini mereka benar. sudah Raja biasa kalau bangun sendiri apa dibangunin sama Bangun sendiri. dayang-dayang? Sendiri, rajin raja zaman dulu. Raja tidak punya dayang-dayang. Oh, Punyanya apa? Cuma Ulu balang. permaisuri aja, cuma istri aja. Ada berapa istrinya? Bu? Satu. Oh, satu. Oh ya? Selir? beda sama raja di sejumlah daerah lain artinya ya. Iya. Cuman Pak, kalau di adat Batak itu, kalau kita tidak punya keturunan laki-laki, itu harus menikah lagi. Harus punya anak laki-laki sebagai pewaris marga. Oh. Jadi bisa punya istri lebih dari satu kalau Bisa. nggak punya anak. Laki-laki. Ya perempuan, Enggak, dan perempuan. bisa bilang gimana ini diwajibin. Iya. Oh, piringnya zaman dulu seperti itu. Seperti ini. Jadi namanya ini sapanganan sebenarnya. Arti sapanganan itu makan bersama. Jadi satu keluarga harus makan dari sini rame-rame. Oh, gede ya piringnya ya. Untuk satu keluarga. Kayunya udah tua sekali nih. Iya. Kayak 25 Kayu rupiah bagus. dulu bisa jajan. Tapi ini monyet ini nih. Kenapa tuh? Dari Legend banget. 1000 ini gue inget nih. ya 1000 itu juga gue 1000 ini ingat. gue inget. Wah, gila. Gocengan itu juga inget. 500 yang itu gue nggak inget tuh. Ini belum lahir semua Iya, lagi. yang rusak. Yang rusak nih yang paling kiri atas Itu gue nggak nggak tahu. inget. Yang rusak tau loh. Rusak kayaknya pernah. Mana rusak? Samar-samar. Tapi ini nih 100 ini yang legend banget nih. Ini inget. Di 1000-an yang ini, kalau dilipet melihat Tyson nggak? Banget apa? Tyson. Ini dilipet-lipet jadi Tyson. Lu sekolah di mana sih? Ya remajanya Om Mobil sama remajanya Om Fitra beda zaman. Percetakan Kebayoran loh. Iya, yang di situ, yang di bawah. Ini uang asli dari punyanya raja pada saat meninggal. Iya. Oh, Gue taunya tuh yang Gue nggak tahu ada orang koin hutan bolong kok. loh. gue juga nggak tahu. Gue juga nggak tahu. Indonesia punya koin bolong. Gue juga nggak tahu. Oh, tidurnya Ini raja. sejarah bersejarah banget Om. Lo tidur di tempat tidur raja Om. Coba Om Mau tadi coba ya, nggak? belum dari, foto. dari kita bertiga, cuman satu-satunya gue yang bisa mengklaim bahwa gue pernah tidur di tempat tidur raja. Pernah mencoba tempat tidur raja. Gue nggak deh. Coba. Lo aja. Oh, Wan, Ridwan pasti mau. Biasanya Wan, kalau mau coba, Wan? tempat-tempat Kayaknya- bersejarah gini, Kayaknya kalau ini tinggi. habis coba tidur, nanti malam suka ada Mimpi. ya, yang Nah, seru-seru. itu kepercayaan ini yang pakai. Terus ditanya kan Bu. Belum tentu Pak. Belum tentu, tapi bisa. Nanti malam, Om, gue boleh tidur bareng lu nggak? Dia kita tidur bareng nih. Ya, cuma mereka berdua yang nggak berani karena mereka percaya tahayul. Iya, iya. Bukan masalah tahallul. Tahayul. Tahayul. Lu habis itu bro dong. Tapi patungnya tuh nggak mirip muka orang Batak. Kalau tuh ada talinya Om di bawah. Oh. Jadi Iyalah, terus gimana kalau nggak pakai tali? jadi dia narik gitu, ditarik, tek tek tek, gerak-gerak sendiri. Atau jogetnya gimana ya? Dulu kan katanya bilang ini bisa, Bisa gerak joget sendiri. Mungkin dulu tekniknya belum kebongkar. Oh, akhirnya terbongkar. Bilang, oh, Ternyata sekarang pakai pakai tali, tali. ada mas-masnya di belakang. Kenapa? Enggak, jadi kalau yang tadi tiduran di tempat tadi gitu Om. Nah, itu tuh rajanya ini, dia yang tidur di tempat tadi. Oke. Kayu. Iya. Terus Bisa gerak sendiri kalau malam katanya.
rajanya. Patungnya. Patung ini. Ternyata ya seorang Ridwan Hanif masih percaya tahayul. Enggak kan katanya tadi dia ngomong begitu. Itu katanya apa menurut keyakinan lu? Guys, menurut keyakinan kita. Nah, enggak, tapi yang penting kita nggak tidur di tidur 1.600. Heran, tahayul masih dipercaya. Kita bukan ahli nari ya, kecuali Om Mobi mungkin. Cuman kita ingin mempelajari budaya di sini. Ya, Bukannya kita nonton ya, kenapa jadi kita yang lari? kita ditonton bukan nonton. Ya. Boleh. Tangan kanannya pegang, tangan kiri seperti ini. Pandangan susuk, parlopan na kamu. Jadi itu adalah tadi tarian. Enggak, gua pikir kita nonton. Ternyata kita nari. Kenapa kita disuruh nari ya? Kita ditonton ya. Nah, tapi kita juga harus coba menyelami budaya Indonesia. Iya. Dan ternyata memang gerakannya nggak sesulit kayak tarian di Jawa deh. Iya. Misalnya ya. Iya. Atau ini dipermudah karena untuk turis. Mungkin ini mungkin level beginner ya. Tapi Om Mobi udah sering kan begini Om? Nggak pernah. Tapi kalau dilihat dari gerakannya sih kayaknya lo bukan orang Batak. Bukan. Gerakan lo sangat-sangat tidak Batak, Iya. apalagi pas jongkok. Oh, kalau itu beda. Beda itu kemampuan itu. Nah, kenapa? Lebih bagus Zumba. Lebih bagus Zumba ya? Tadi pas begini gue kata dor. Iya, Om Mobi lebih bagus Zumba daripada tarian daerah yang diakui sebagai bangsa aslinya Iya, ini. bangsa Batak yang terlupakan. Oke, Terus udah. abis ini kemana kita? Kita mau makan dulu. Oh iya. Ya, Good. cukup menguras Makan. energi. Makan apa, On? Ada. Gue mau ngajak makan yang susah ditemukan di Jakarta. Oh tadi B. Banyak lapo, banyak. Oh iya. Itu badan pemeriksa keuangan, bukan untuk dimakan. Ya kan untuk dimakan ya. Nah, kita baru keluar, banyak durian Om. Wah, ini kayaknya lagi panas-panasnya. Mana tepat makan durian panas-panas. Iya. Mumpung di sini lewat. Ya ampun. Gini deh Om, lo pilih mau berhenti di tempat durian yang mana? Yang ada AC-nya. Nggak ada dong. Padahal sejuk lo dari kemarin, begitu lo ini bagian lo kenapa jadi panas gini sih, Wan? Yes. Udah gitu tadi ya, kita nari panas-panasan. Iya. Gue berasa dihukum tau nggak? Dan kita nggak disawer sama penonton. nggak ada yang nyawer Iya, kita. di foto doang, nggak mana ada orang bule apa. Kita bisa go internasional nih. Nah, kita yang nyawer. Mana nih duriannya? Durian. Kayaknya durian tuh enak abis makan deh. Iya, jadi dessert. Jadi gini. Makanannya belum siap. Ya. Kita mencoba durian samosir, belum pernah kan? Om, lu kan yang orang sini Om. Coba Orang sini? tanya berapa durian? Yang ngakunya orang sini. Bu, Iya. siapa yang bilang orang sini sih? Horas. Mau duriannya Pak? Yang manis, Bu. Ini yang manis. Iya, berapa harganya? Yang manis yang ini. Bener, yang manis tuh yang 96 durinya ya, Man? Iya. Coba dihitung, Man. Hitung dulu. Masa 96 durinya yang manis. Kalau durinya Berapa dia, 96 Bu? manis, Bu. Coba kita hitung dulu ya. Kayaknya lebih deh. Berapa Ibu itu satunya? Yang ini. Ini dia 30. 30.000. Yaudah, yuk. Oh iya, manis. Bener. Manis. Manis, Ya udah, sikat ya. enak. Enak. Warnanya nggak meyakinkan Tapi manis. dan dingin. Iya, dingin. Oh iya. Ini namanya durian samosir ya, Bu? Iya. Oh. Enak, Bu. Enak. Gua
Gue nggak tahu ya kalau lo gimana, tapi buat gue ini sih durian Rp30.000 terbaik. Ini duren ya. Nggak strong rasa duren ya, tapi manisnya strong. Iya. Sebenarnya kita yakin banget ketika dia nyebutin harga durian itu pasti masih bisa ditawar. Iya. Cuma kita nggak tahu. Benar. Cuma nggak tega. Nggak tega. 30.000 kita karena pasti itu harga yang bagus buat dia dan buat kita juga nggak keberatan. Iya, makanya. Dan gua nggak meyakinkan lihat bentuk durennya hijau gitu ya kan. ternyata manis. Terus juga durinya nggak 96. Tapi enak. Wan. Wan, itu Tanya teori dari ChatGPT mana sekarang. sih? Enggak. Bentar, Wan. Teori dari mana durian 96 duri itu manis? Asbun aja ya. Oh, sama kayak itu dulu dia Banyak dia, musimnya Asbun. 33 kali. Asbun semuanya. Heran. Kamu nggak mau tukeran, Om? Enggak. Ini makan apa sih, Wan? Jadi ada ikan khas. Bisa pilih ikan mas atau ikan nila. Oke. Tapi itu udah difermentasi. Bukan. Ini yang beda lagi. Oh. Nah, pilihannya dua Om. Kalau ikan mas itu lebih khas sebenarnya, tapi durinya lebih banyak. Kalau ikan nila nggak ada durinya. Sebanyak-banyak mana sama durian? Tetap banyak Om, durinya. durinya banyak banget Om, ikan mas tuh. Ini susah banget kan. Nila juga banyak loh. Ya nggak sebanyak ikan Enggak, mas. bandeng sih paling banyak. Makanya di Presto. Selamat datang di Kabupaten Samosir pariwisata. Tapi kok itu cicak doang, nggak ada ramah tamahnya? Ramah tamah. Ini tadi udah berpikiran ini ya, topi gitu ya. Enggak. Gue yakin topi itu cuma yang keluar dari mulut lo. Gue yakin. Please topi. Bukan topi. Please topi. Ya udahlah ya. Ntar kita nyampe yuk. Sekapur sirih. Taruh di mulut dong berarti. Udah pernah belum nyoba, Wan? Belum. Yang merah-merah itu ya. Iya. Dulu ngetren loh tuh zaman nenek gue. Sekarang hilang ya? Dulu tuh, Di mana kita? Di sini dong. keren. Bagus. Nih, namanya ikan arsik. Arsik mau aku. Arsik itu apa sih? Aku lagi. Aku. Mau gue. Aku. Arsik itu apa sih? Kok nggak ada ikan nila arsik? Arsik tuh kayak pesmol kalau di Jawa, Hah? tapi jadi bumbu kuning gitu, tapi enak. Mana? Udah, mau deh. Nah, ini nih. Ini Ada namanya naniura. Jadi lo tau nggak di Swedia ada makanan ikan mentah difermentasi 6 bulan apa? Nah ini di sini juga ada namanya naniura. Jadi kan gua 1 hari udah meninggal aja, gua ogah, makanya apalagi 6 bulan. nah ini harus order 2 jam sebelumnya. Jadi tadi artinya difermentasi 2 jam sebelumnya. 2 jam Kita gampang ya? pesan, diambil ikannya difermentasi 2 jam. 2 jam. Sashimi khas Batak dan resep Sashimi lengkapnya. serius mentah. Iya, tapi kan difermentasi dulu. Yakin enak nih, Wan. Nggak tahu enak apa enggak. Gimana? Nih, naniura sama sekali tidak menimbulkan aroma amis karena rendaman asam jeruk jungga sekaligus membuat duri-duri halus pada ikan juga menjadi lembut. Ini namanya naniura. Biasanya kita kalau makan sashimi mentah Ini tuh ya? salmon, tuna, ini ikan mas. Ikan mas mentah Ah, kita itu. dengan bumbu kuning sama ada jeruk apa namanya? Purut. Enggak, pokoknya asam sama garam. Iya, Jadi ini sudah banyak ini mengalami asam garam. asam dan garam. Mentah nih ya. Dan katanya sih sudah di file. Ini dimakan nggak sih sebenarnya? Enggak. Nggak Apa bau ada di sih. sini? Enggak ada amis sama sekali. Nggak ada amis sama sekali. Serius? Enggak ada. Ikan mas. Nani? Ini mentah bener nih. Mentah. Enak lagi. Iya, mentah. Enak. Itu mentah. Enak. Enak. Ikannya nggak ada rasanya. Bumbunya yang enak. Gue sendirian ini emang segini. Mm. Ikan mas arsik. Mm. Enak.
Nah, kalau yang ini matang. Ini arsik. Gede banget. Arsik. Kalau Naniura itu benar-benar enak rasanya. Bumbunya tuh medok banget. Ini nila Tapi kalau Nila buat- arsik. Kalau buat saya tuh masih ada pikiran itu ikan mas mentah gitu. Cobain dulu kuahnya. Gimana? Dia beda banget sama Naniura. Ada rasa asem-asem. Ini iya bumbu kuning Bumbu kuningnya tuh asemnya tuh khas ini. Dan asemnya enak. beda. Enak. Arsik banget deh. Ini mestinya banyak harusnya lebih banyak lagi yang jual arsik di Jakarta nih, karena ini bisa diterima oleh semua. Lidah. Setuju. Mungkin bikinnya susah kali ya. Alhamdulillah kenyang. Enak ya? Biasanya tuh restoran yang pemandangannya bagus tuh makanannya biasa aja. Heeh. Ini komplit dapat semuanya. Enak, rekomendasi nih. Dan makanan daerahnya pun juga dapat. Kapur sirih. Ada pohon kelapa. Kayaknya AI deh tuh. Gue dapat 19,4 km per liter. Nah, gua kemarin dapat 23. Gue dapat 21. Gue baru jalan dikit. Coba kita lihat. Ya udah. Abis itu kita naik kapal. Jadi episode ini jalannya paling dikit sebenarnya. Yang penting kenyang. Ya sih. Makanannya Tapi berkualitas. tetap lah. Keren, makan enak. Enak Iya. kan episode gue kan. Kayak Zenix ya, ada bensinnya tapi ada hybridnya juga. Iya, banyak pilihan jadi orang. Ada yang bilang multi pathway itu. Jadi mereka tuh lengkap dari mulai Full EV ada, bensin ada, bensin ada, diesel ada, diesel ada, turbo ada, Listrik. hybrid Udah tadi, ada. EV ada, hybrid EV ada, PHEV juga ada, PHEV itu plug-in hybrid. Sama ini, kalau misalnya di Indonesia ada infrastrukturnya, mereka juga punya hidrogen. Kak, betul. ya. Mirai. Oh, ini ngomongin seluruh dunia ya? Nggak, kalau Iya, di iya. Indonesia. Multi pathway approach-nya itu loh. Di Indonesia tuh benar-benar cuman yang ini aja yang nggak dimasukin Toyota. Jadi yang dimasukin tuh benar-benar sesuai dengan kondisi infrastruktur ya. Cocok. Karena buat apa masukin sesuatu nggak ada infrastrukturnya? Hybrid Toyota ini ya, dia smooth banget ya perpindahan dari mesin bensin sama mesin. pengalaman, Wan. Ya pengalaman nggak bohong sih ya. Nggak bohong. Kan tahun 2026 artinya tuh udah hampir 30 tahun. 30 tahun mereka pengalaman. Prius ya? Ngejual hybrid ya, bukan merancang hybrid. Dari tahun 96 ya, Prius generasi pertama ya. 97 96. 97 hampir 30 tahun. 97 gua masih kecil banget. Oh, 97 Tapi udah nggak TK bakteri lagi kan Om. Jadi di episode sebelumnya 74.000 tahun yang lalu Om Mobi itu masih kecil sekali. Dalam bentuk bakteri mungkin. Nah, ngomong peradaban ya Om ya. Tahu nggak peradaban paling kencang bergerak majunya tuh tahun century yang mana? 1900 sampai 2000. Hah? Oh ya? Benar Tahu semenjak nggak? ada microchip. Karena ada listrik. Oke. Listrik itu mengubah semuanya. Iya. Nah, sama ditemukan minyak bumi juga kan. Iya. Ya. Nah, ini Energi. tahun 2000 sampai 2100, gua juga prediksi ini bakal cepat karena ditemukan yang namanya internet. Internet ya. Lebih tahun merata 2000. jadi informasi itu. Iya, internet dan sekarang apalagi ada AI semua, pasti lebih cepat lagi ininya peradabannya tuh. Move-nya. Tahun 1500 sama 1600 sama 1700 tuh mirip-mirip aja gitu. Iya. Tapi 1900 awal sama 1900 akhir itu Bedanya udah loncat beda banget. jauh. Enggak, begitu juga teknologi mobil nih. Iya ya, karena teknologi mobil kan karena ada minyak bumi kan. Dan ini Om, lu tahu kan dulu mobil hybrid itu mahalnya kayak apa? Sekarang under 300 juta, 299 bisa dapat Dapat mobil mobil hybrid. Proper hybrid. Per loh. lagi, Irit. bukan yang mild atau semacamnya. Iya. Dan yang jaringan after sales-nya paling lengkap, Iya. Yes. paling merata. Jadi
Indonesia dari Sabang sampai Merauke ada semua tuh dealer Toyota. Ya bisa dibilang merek mobil dengan jaringan dealer terbanyak paling merata ya Toyota. Ini ya, ini epic journey dari awal nih yang kita sebutin. Naik Toyota, peace of mind. Kata-kata Tapi ya untuk hybrid ini ya emang Toyota patut bangga karena dia bukan follower, dia inventor, dia Iya, betul. pionir. Pionir. Tempatnya. Pionir tepatnya. Yang lainnya baru ngikut tuh. Makanya meskipun merek lain punya hybrid juga, tapi nggak sesempurna punya Toyota. Iya. Dan kalau kita mau menjelajah Indonesia dengan berbagai kondisinya dan fasilitas infrastrukturnya, emang hybrid itu paling pas yang hybrid seperti Toyota ini karena dia self charging, dia nggak perlu ngecas, nggak pusing nyari charger. Dan SPBU pun nggak perlu sering-sering ke SPBU Karena Bener. bensinnya nggak habis-habis. Bener. Ini tangkinya 40 berapa liter? 43 liter. 43 liter. tapi bisa secara teoritis dia bisa di atas 800 km Kan sekali. luar Yes. biasa. Yes, bener. Ngepenuhin tangkinya tuh nggak menyakitkan gitu loh. Dan kemarin kita juga udah jalan-jalan kemana-mana tuh masih aman tuh, belum turun satu pun. Masih full. Mungkin buat yang awam gitu ya tentang teknologi mobil, kenapa sih mobil hybrid itu bisa hemat? Karena setiap kali kita ngerem, setiap kali kita memperlambat mobil, energi yang tadinya cuma terbuang sia-sia jadi panas, itu dikonversi jadi energi listrik, dimasukin ke baterai. Dan baterai itu membantu jalannya mobil, bahkan ketika level baterainya cukup, dia bisa mematikan mesin, mobil itu jalan pakai baterai aja. Jadi rem itu kerjanya sangat ringan karena regenerative braking yang bekerja. Yaitu memutar generator, jadi listrik lagi disimpan dalam baterainya yang akan kita pakai lagi nanti. Nah, ketika pabrikan-pabrikan mobil lain itu belum percaya atau belum bisa membuat hybrid di akhir 90-an, Toyota udah menjual pertama kali lewat produknya itu Prius. Dan paling enak ya, ketika dia mesinnya mati, AC tetap nyala, tetap dingin dia. Iya, ya, dia beda sama mild hybrid. Ya, Mild ini hybrid mesinnya mati, AC-nya juga nggak dingin. ya ini karena kompresornya dia pakai motor listrik. Juga. Izin buka jendela ya, Kenapa? Kentut. mau ngejemur tangan. Oh, itu belang ya? Tangan Om, belang. enggak, Mumpung kalau- tangan belang. Mumpung Kebalik. mataharinya lagi Om, banyak. kebalik. Kayak reviewer dong itu. Om, nanti gadget tangan nanti belang. sama aja, dua-duanya makin gelap juga. Oh ya, ini Ya. jadi gelap, yang pinggirannya jadi gelap juga. Terus mesti gimana ini nih? Enggak dibalik, Om. Enggak. Dia pakai itu yang manset, tapi tengahnya dibolongin tuh bagian dia yang putih. Makanya itu dibalik. Kayak makanya. ini, kayak marking kalau mau ngecat, Iya, jadi di masking. dimasking. Dulu tangannya, baru. Kalau berjemur dikit. Nih ya, jadi kalau Anda bilang saya hitam gitu ya, ini warna asli saya nih. Akhirnya udah bisa masuk juga. Tapi mobil belakang dulu nih. Sejam kita nungguin mobil tadi. Gara-gara mati lampu ya? Iya. Dari 19,4 km per liter. Maksudnya sekarang itu akhirnya listriknya udah nyala. Heeh. Enggak, gara-gara mati lampu jadi delay, intinya gitu. Nggak tahu delaynya karena apa. Iya. Dari 19,4 jadi 18 km per liter. Karena kita nyalain AC terus. Heeh, di dalam mobil nungguin. Akhirnya kita naik kapal. Yeay. Ini. Meskipun sudah delay. Waktu itu kan sempat kita pertanyaan gimana caranya bawa kapalnya ke Danau Toba. Iya, kan danau nih. Ternyata dirakit di sini. Iya, dibikin di sini lah. Mau bawa pakai apaan? Helikopter berapa biji gitu. Nah, ini kita bisa lihat nih tuh. Hah? Oh, iya, ini ada ada kesetnya. Cheat Ada mode. keset. Ada kesetnya dia. Di beberapa pelabuhan keset nih bayar nih. Masa keset bayar gimana? Iya, di beberapa pelabuhan tuh keset bayar. Yang gua tahu kalau kapal itu tiker bayar 10.000. Iya. Nah, keset bayar gimana beneran? Ada di beberapa pelabuhan kesetnya bayar. Kok bisa bayar kan bagian fasilitas? Karena dibilangnya swadaya warga. Lah kan kalau kita nggak mau nggak pakai keset. Iya kali. Apa nggak boleh nggak mau? Harus mau.
Nggak tahu kemarin sempat heboh tuh. Ya lanjut. Oh iya, uang keset. Iya pernah lihat itu. Uang keset ya kan? keset. Ini ground clearance-nya lumayan ya, jadi lewat kapal-kapal gini nggak khawatir. Terus tunggu dulu, tunggu. Ini sebenarnya gue agak kurang puas sih. Kenapa? Karena belum merasakan naik mobil ini yang jauh. Tenang, besok itu akan rute yang paling jauh menuju garis finish. Tapi minimal di perjalanan ini kita udah berhasil pindah pulau. Enggak. Besok emang siapa yang nyetir? Gue lah. Gue lagi aja gimana ya? Oh, makanya Ridwan tuh yang ini karena Apa rutenya sih? paling pendek ya, Om ya. Apa aja? Ternyata di setel begitu ya, Om. Iya, kayaknya gitu ya. Yang resikonya sama paling panitia. rendah gitu ya. Apa Iya, coba? Iya. Makanya Ridwan Oke. belum puas gitu kan. Kan gue pengen ngerasain mobilnya lebih jauh. Iya, udah kan nggak lebih dari 30 dari tadi. Ini pertama kalinya gue naik Veloz Hybrid. Bagus. Cukup merasakan kehalusannya di kecepatan rendah aja, Wan. Ih, gimana? Ya kan bisa lu bisa. Ridwan nyetir hemat, Om, sekarang, Om. 17,4. Iya, tapi banyak nunggu di mobil. Nunggu di mobil. Iya, tadi nunggu di pelabuhan sejam lebih loh. Iya, Kita iya, nunggu di iya. mobil. Ya dan mesinnya banyak banget berhentinya ya. Iya. Udah jalan-jalan. Di Samosir itu ada SPBU nggak ya? Ya ada. Nggak ada. Yang mini-mini itu. Yang mini-mini. Pakai mini-mini. Nggak nemu sih gue. Artinya setiap hari terjadi ekspor impor bensin ya. Nggak dong kan Impor masih bensin, satu Impor negara. bensin, impor dari. Emang impor itu Sumatera. harus beda negara? Iya dong. Ekspor kan artinya keluar dari pelabuhan, import kan masuk ke pelabuhan. Bukan negara ya? Bukan lah. Berarti kalau Sumatera itu mengimpor dari Jawa gitu. Iya. Dan Jawa mengimpor dari Iya. Sumatera. Enggak negara ah. Emang impor harus negara? Wah, nanjak, Iya. Wan. Wah, nanjak, Wan. Gas nih. Kan. Dia dapat nanjak kosong ya. dikit begini. Kenceng kan Iya, tadi powernya nyuruh. ada. Iya. Wan kosong nih Wan. Gua Nanjak, Wan kosong. Nanjak, Wan. Itu maksudnya apa nanjak? Lu nggak ngasih tau, gue juga tahu nanjak. Iya, nih mau ngasih tahu powernya tuh cukup gitu, nggak usah digaspol. Ih, tadi lu bilang Wan nanjak Wan. Kalau nggak dikasih tau juga Dia gua lihat tahu jalan nanjak. kosong dikit begitu. Untung emang rute yang paling pendek sih, Om. Ih, iya. Orang ini lu bilang Wan nanjak Wan. Lu nggak usah ngasih tau, gue juga tahu nanjak. Iya. Terus kenapa ngasih tahu? Kan terjal tanjakannya gitu loh. Artinya kan lu nggak usah, ayo gas gitu loh. Nggak, kalau mobil biasa diinjek gas tuh ngeden. Kalau ini Nggak enggak. ada perbedaan transmisi juga ya. Ya. Langsung dia. Dan mesinnya cepat banget nyautnya ya. Dari Cepat, mati, responsif. Ya, gitu. dia dibantu motor listrik soalnya. Cepet dia. Lebih instan. Nggak ada jeda sama sekali. Nah, pelan-pelan aja. Ini sama Aneh-aneh. sama kecepatan mobil depan, motor depan. Aneh-aneh. Tuh ada tanda tambah tuh. Mana? Ini Oh, ada tambah kecepatan. Oh gitu tuh tanda tambah ternyata. Oh, Iya. Kalau ada tanda minus tuh yang merah tuh. Minus ya, yang Nah, itu merah. kurangi kecepatan. Kurangi kecepatan. beda Iya. pengalaman ya, udah lebih tua Hebat. ya. Ini apa Om? Tanda apa nih Om? Mana? Ini nih. Dilarang pipis. Ah. Gak itu bercanda ya. Kalau dilarang pup bisa juga kan? Iya, artinya nggak boleh dua-duanya. Nggak boleh dua-duanya. Best pup. Nah ini yang kiri Om apa Om? Nih, Dilarang ada. teriak. Itu kaget kan? Kaget gitu. Ya. Nah sekarang gini loh, kita mendingan kita pikirkan mencari keramah tamahan. Ramah-ramah Om orang sini. Kita cari makanya keramah tamahannya. Pasti Nggak. ketemu, pasti langsung ketemu. Nggak usah dicari, keramah tamahan itu mudah didapat di Batak. Iya betul. Ya, bangsa Batak. Bangsa yang ramah. Bangso Batak. Bangso. Alhamdulillah sampai juga kita akhirnya di Pulau Sumatera. Ini kenapa sih bapak-bapak ini? Heran. Malu sama Makanya duduk umur. depan harusnya tadi. Ya. Ridwan nggak dapat kesempatan buat high speed.
Apa Oh sih? iya, makanya emang diatur begitu kayaknya sama panitianya. Ya, jadi dan alhamdulillah walaupun di leg kedua ini nggak sebanyak bahayanya di leg 1, tapi kita belajar banyak kebudayaan di sini. Oh iya, banyak sekali. Mereka tuh suka banget framing. By the way, lihat deh. Kayaknya tadi waktu lagi di kapal kan mepet tuh. Ada yang mepet-mepet sini kotor. Jadi bersih deh. Kelap. Iya. Ntar. Jadi ada penumpang kapal satu, celananya kotor sekarang. Enggak, dulu. Bukan. Ya, Kan gue tadi dari belakang sini, bukan dari depan. Jangan kita lihat orang lain, kita sendiri kotor. Bukan. Kita bermalam di sini nih, Wan. Bermalam di sini. Ini adalah hotel yang wah, bisa dibilang pemandangannya bagus sekali. Ini salah satu hotel yang ikonik di dekat Coba. Toba ya, di Parapat. Oke, anyway, perjalanan akhirnya tinggal satu leg lagi, leg yang paling menentukan apakah perjuangan rekan-rekan media dari Lombok sampai sudah 7.000 kilo lebih ini bisa diselesaikan dengan baik besok. Iya. Nah, besok lanjutkan ke channel Auto Driver. Nah, lanjut ke biasanya kita selisih berapa hari sih tayangnya? Sehari. Pas seminggu. Sebentar. Pokoknya pantengin aja channel Auto Driver, Auto Netmax sama Motomobi, dan pasti akan diberitahukan juga di deskripsi kapan ininya Betul. tayangnya. Tapi next episode kita akan lanjutkan mobil ini ratusan kilometer menuju garis finish. Oke. Ya, jangan lupa nonton episode pertama di mana Om Mobi menyatakan dirinya pernah jadi bakteri, Ya, ya. dan gitu. mengaku setelah jadi bakteri sekarang dia hidup kembali sebagai manusia dan mengaku Batak. Tapi sampai detik ini, sampai episode ini Marganya nggak ada di marganya situ. belum ada gitu di sini. Iya, Jadi, kenapa ya? mungkin di perjalanan berikutnya kita selain memfinishkan mobil, kita bisa cari tahu apakah benar Om Mobi itu marganya diakui di Batak. Kemudian cari duren masih mau cari lagi. Itu banyak di bendera-bendera itu gambar durian loh bawahnya. Nanti malam kita cari durian lagi yuk. Ya, apa mau cari gambarnya aja? Udah lah ya. Enggak, maksudnya pasti ada. Terima kasih durian. telah menonton ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Terima kasih telah menonton. Kita cari Keramat Tamahan yuk. Au ah. Itu hotelnya ngapain biar di depan parkir aja? Jadi ini apa, Pak? Ini simbol simbol daripada kemakmuran dan kekayaan. Ini apa tapi Eh, topi? ini payudara. Oh gitu. Lu tahu kan dulu mobil hybrid itu mahalnya kayak apa? Sekarang under 300 juta 299 bisa dapat mobil hybrid. Proper hybrid. Per lagi. Irit. Bukan yang mild atau semacamnya. Toyota Veloz Hybrid EV ini sudah berjalan dari Lombok sampai sekarang di Sumatera Utara. Dan inilah epic journey yang spesial. Karena bukan kami yang memulai perjalanan ini, tapi belasan rekan media lainnya sudah melakukan perjalanan mobil ini dari Lombok, menempuh lebih dari 7.000 km, melewati berbagai kota, jalan-jalan ke objek wisata, dan akhirnya sekarang estafet terakhir dilakukan oleh kami bertiga. Merupakan tanggung jawab yang paling berat karena perjuangan mereka ujungnya itu di kita. Nih kalau sampai nggak nyampe ke tujuannya, kita nih. Ya, dan terakhirnya nanti ada di Kota Medan. Ya, Medan. kami diminta Medan. untuk, mengarah Kota Medan. Sekarang kami berada di Parapat, dan 2 episode sebelum ini ada pertama kali di channel Motomobi. kemudian ada di channel Autonet Max, di mana kami di situ mengalami sejumlah perjalanan yang menegangkan, Iya, sangat menegangkan. sangat menegangkan, bahkan sedikit mempertaruhkan keselamatan kita. Dan juga ada satu lagi ya, Wan ya. Apa tuh? Mobil yang ngakunya Batak ternyata agak diragukan sekarang. Iya, dan ternyata dia berasal dari bakteri. Yang bilang ngakunya Jadi yang bilang ngakunya Batak Anda siapa bisa ya? lihat di episode sebelumnya bagaimana
Om Mobi yang tadinya yakin sekali bahwa ada darah Batak, tapi sekarang mulai ragu. Udah. Ya. Kita Karena- lanjutin dulu nih. Ya. Nggak ada. Nonton aja tuh. Ini mobilnya sebelumnya. adalah Toyota Veloz Hybrid EV. Pertama kalinya Toyota Veloz hadir dengan mesin hybrid yang luar biasa. Sekarang kita langsung mengarah ke utara. Mestinya ini tuh jadi perjalanan yang paling santai ya, karena jalannya pasti infrastrukturnya bagus semua, nggak kayak kemarin di episode 1. Tapi ternyata kita menghadapi banyak sekali keugalan di jalan. Iya. Nyetir pembalap pula nih. Bukan. Ini tadi belum kerekam kamera aja, berapa kali mobil itu nyalip dan nggak mau balik ke jalurnya. Iya. Dan Supir yang nggak Medan. nyalip juga. Iya. Ambil jalur kita dari lawan arah. Ini ada pepatah gini, yang waras ngalah. Itu penting. Itu Iya, kata iya. penting. Cuman kalau kita ngalah ke kiri itu banyak bahaya. Batu-batu. Iya. Iya, makanya istilahnya tuh defensive driving. Defensive drive. Sing waras ngalah. Loh, Gak ada hubungannya. bukan itu. Jadi defensive driving kalau diterjemahkan yang waras ngalah. Tadi tahu nggak bedanya defensive driving sama safety driving? Kalau defensive driving ketika jalurnya lagi mematikan atau berbahaya, ya kita berusaha yang terbaik lah buat menghindari. Enggak, ya intinya defensive driving kita yang lebih ngawasin orang lain. Jadi ada juga yang bilang kalau safety driving tuh kita cekatan sebagai pengemudi. Kita tahu kalau mobil itu melintir harus diapain, kita tahu gimana cara ngerem emergency gitu ya. Kita tahu kalau mobil understeer, oversteer itu harus bisa ngapain tuh. Lebih cakap lah kita secara skill pengemudinya kalau kita tahu safety driving. Nah, tapi kalau defensif, konon adalah kita menguasai semua skill itu, tapi gimana caranya supaya skill itu tidak perlu dipakai. Jadi kita menghindarkan mobil dari kemungkinan Iya. understeer, oversteer, ngerem mendadak, semua. Iya, makanya sama kayak tadi kan gitu. Iya. Ada orang lawan arah ya kita ngindar. Apa nggak dibalik ya? Apanya? Apa nggak dibalik? Apanya tuh? Harusnya safety yang Karena safety duluan ada, defensif tuh baru belakangan Iya. munculnya. Nih defensive Nih. driving itu nih kayak gini nih. Jadi ini kayak ada truk nih, nah, terus pelan. Yang lainnya belakang panjang banget tuh. ya terus apa maksudnya? Enggak, dari tadi tuh Ada kayak ambulans, gitu. ambulans, kasih ambulans, kasih. Terus ada angkot berhenti. Sebel banget ya. Ini ada sepeda. Dari kemarin episode 1 dan 2 itu kita juga ngeriset konsumsi bahan bakar. Itu rata-rata kalau jalannya nanjak gitu ya, itu bisa di 1,17 ya. Iya. Nah sekarang kita mestinya lebih hemat karena kita dari dataran tinggi ke rendah. Nah, ini 21,3. 21,3 padahal tadinya kita pas berangkat dari hotel juga masih nanjak dulu, ini baru aja turunan. Tapi nanti kita akan lihat, tapi bukan cuman irit emang kalau kita pakai hybrid Toyota itu, karena Toyota tuh ada peace of mind-nya lewat jalan-jalan kayak gini nih. Coba lihat baterainya, oh penuh langsung tuh. Karena salah satu alasan orang beli Toyota itu kan kualitasnya, durabilitasnya, sama reliability. Ya, bengkelnya ada di mana-mana. Dan lihat nih, secara sejarah ya, Toyota. Lihat Kijang Om Mobi. Wah, yang beli di Bali. Itu masih jalan normal sampai sekarang. Iya, itu kok bisa ya? Bisa karena Om Mobi yang punya satu. Enggak juga, karena yang punya sebelumnya ngerawat. Iya. Nah, tapi ya anyway, emang Toyota itu reliability-nya tuh udah teruji dari dulu. Orang tuh kalau nggak mau pusing tuh beli Toyota. Iya. Jarang rusak, tahan, bisa
bisa ke segala macam jalan. Kalaupun ada apa-apa, bengkelnya banyak. Ya. Kalau mau punya mobil yang jangka panjang bener-bener ya Toyota. Dan spare partnya juga ada gitu loh, jadi nggak perlu inden lama gitu ya. Ya Toyota itu sampai sekarang di tengah banyaknya merek-merek baru masih menjadi benchmark lah untuk kualitas produk dan ininya layanan after salesnya. Dia tuh nggak cuma ngebangun mobil tapi ngebangun after sales ya. Ya ekosistemnya tuh udah kuat sekali di sini. Jadi untuk jalan lintas Nusa seperti ini nggak banyak atau hampir nggak ada merek lain yang lebih layak dipakai selain Toyota. No worry, No worry, be happy. itu Don. Oh iya. Ini kita kemana sih? Kita mau ke taman, Taman apa? Taman apa sih? taman hewan. Hah? Disikat tahe. Agak perlu disingkat. Mungkin kalau di tempat lain namanya kebun binatang ya, tapi di sini namanya taman hewan. Makanya kita pengen lihat apa bedanya taman hewan sama kebun binatang. Oh, mungkin di situ ada tamannya. Oh iya, mungkin kalau kebun binatang itu disangkar. Kalau dia taman aja binatangnya dilepas di situ. Bisa jadi. Nah, ini sekarang jalan turun nih, kalau mobil biasa jalan turun itu bensin tidak terpakai. Kalau di hybrid bukan hanya bensin tidak terpakai, kita malah dapat energi tambahan buat kita pakai nanti. Ada durian om. Ada lagi? Iya. Kita masih misi berburu duriannya masih nih. Nggak tahu, episode 1 sih gagal. Ya di episode 2 Lumayan. kita ketemu duren yang sampai kita aja nggak tega mau nawarnya lagi. Kan biasanya kalau kita beli duren kan harganya berapa terus kita tawar gitu kan. Jadi dari pertama aja udah minta 1 buah duren 30.000. Iya. Dan mungkin di situ udah dimahalin kali sama dia Itu tuh. mungkin udah dimahalin, mestinya bisa ditawar lagi tuh. Sujon aja sih. Karena memang biasanya gitu loh cara berdagang duren. Mungkin dia ngeliat kamera, kasih murah aja lah. Enggak gitu Dia konsepnya. sama-sama sujon Atau sih. dia takut ngeliat ada yang pakai topeng, aduh jangan dikasih mahal nih. Enggak gitu juga. Tiba-tiba lewat apaan nih? Iya nih, tiba-tiba dibuang ke kiri, kita lewat jalan yang belum jadi. Tapi enak. Iya ya. Enaknya. Enak. Nah, maksudnya bantingan Oh, suspensinya bantingannya. tetap enakan halus sih, cuman Iya, tapi ini enak. dan karena dia ground clearance lumayan tinggi ya, jadi nggak mentok kita dari kemarin. No worry, no worry. Oh, dia nggak jual jalur ya? Ini multi jalur, cuman nggak ada garisnya Jadi aja. kalau ngelihat di ini ya peta tuh, Kebun jagung. buat apa jalan ini? Kayaknya ini lewat ke ring road, ke arah ring road, atau ini jalan sementara karena yang itu mungkin lagi diperbaiki. Jalan Sebenarnya sementara gede banget. kalau secara mobil dan secara ground clearance sih nggak khawatir. Yang paling males tuh kalau ketemu tiba-tiba paku atau apa, Bener. kena ban. Karena mau secanggih apapun mobil, kena paku ya kempes juga. Tergantung. Hmm. Kalau dia pakai yang airless tire, Mana Ada, ada? emang ada. Nggak ada air tire. Ada. Gua ada mobil yang airless tire. Tapi Ada. itu viral yang pakai waktu Nah, umur iya, 3 tahun. kan? itu kan konsepnya dari zaman gue SMA ya. Iya, Udah nggak ada, pernah tapi nongol tuh airless. nggak ada yang dijual sampai sekarang. Oh, yang itu yang pakai jari-jari kayak velgnya itu untuk Iya. Ini Kenapa? ini lawan arah apa gue? Dia lawan arah. aneh banget, aneh. Dia lawan gimana sih? Tadi dari mana dia? Oh, Nyalip kita itu. tahu. Tiba-tiba dia ngelawan arah aja Dan dia sendiri. nyalip kita nggak sih? Padahal di sini nggak ada supir Medan loh. Iya, supir pematang siantar. Supir pematang siantar. Platnya BK sih. Nggak mau gantian sih. Masya Allah, ini kan kita ganti-gantian. Mau nambah kenang-kenangan om? Kenangan kanan belakang. Kenang-kenangan itu, oh ya udah lecet ya ini mobilnya. Udah tabrak motor dari belakang. Pas leg sebelum kita. Bukan persis sebelum tapi ternyata. Bukan, udah agak jauh. Karena mobil ini kan dari Lombok, terus habis Brand itu new. ke Bali, dari Bali, Jawa. Kita berapa kilometer sekarang? Trip A. 228. Oke, jadi total mobilnya sudah 7.575. Tadi 75 tuh keren tuh. Iya. Sebenarnya kalau kita tarik garis lurus itu sih nggak sampai sekian 7.000 kilo ya, teman kan mereka muter-muter tuh. Iya. Ya nggak bisa lurus lah. Nggak, maksudnya ada yang explore wisata juga gitu di Pasti. daerah-daerah tertentu. Kita aja di Danau Toba kan udah ratusan kilo sendiri tuh, cuman di Danau Toba aja. Enggak di Samosirnya om.
Di Samosirnya ya. Samosir kan di Danau Tobanya kita berenang dong berarti. Rituan banget sih jokesnya ya Allah. Iya bener kan? Dari episode 1 2 selalu. ampun Dan, deh. Enggak, kita jokes- jalan-jalan Danau Toba 100 Jokes kilo. bapak-bapak tuh nggak separah itu, ini jokes Rituan gitu. Iya. Man, Bapak-bapak next level. coba tensi duluan, bro. Aman. Udah tadi 1 2 3. Ya, jadi dari kami bertiga yang pakai jam yang bisa ngukur tensi cuma Rituan ya. Iya, padahal dia Keren, ngakunya paling muda. Iya. Keren kan? Yang paling khawatir sama tensi. Yang lainnya nggak bisa kan? Ya nggak perlu. Kita udah nyampe taman hewannya nih. Taman hewan ternyata bahasa Inggrisnya zoo. Bener juga ya. Taman sama kebun, Iya. sama hewan sama binatang sama Iya. taman hewan. Kebun binatang. Kayaknya lebih Iya juga lebih ya. kayaknya lebih Lebih proper taman hewan. lebih proper taman hewan ya. Dia Daripada tuh kebun senang main binatang. sinonim ya berarti ya. Animal Park. Gue bingung sama binatang namanya kuda Nil. Ya. Jadi Mungkin dulunya kuda dan hidup di Sungai Nil. betul itu sejarahnya. Apapun sejarahnya Wan, yang jelas kuda Nil itu makannya semangka bukan stroberi. Oh iya, Nggak, ada gini. siapa yang ngasih stroberi ya? Kuda Nil tuh bisa makan macam-macam. Tapi yang namanya merah meruan, nah itu stroberi bukan semangka. Berbiak, satu ekor jantan bisa kawin dengan beberapa ekor. Nih, saat musim berbiak, satu ekor jantan bisa kawin dengan beberapa ekor wanita. Artinya ternyata mitos bahwa Iya, buaya setia. itu binatang paling setia salah. No, setia tetap benar. Cuma setia kan nggak mesti satu. Setia dari beberapa ekor juga bisa. Oh, jadi menurut Om Mobi setia tuh tidak Nggak hanya mesti satu, satu. Ya? Oh. Tuh ternyata nggak setia di sini. Ya, yang penting berlaku adil. Ya kan? Dia adil mungkin si buayanya. Yuk. Ini asli Indonesia ternyata ya. Cuman buaya lah yang tahu seluk-beluknya. Longtail makaka. Oh iya, main ayunan. Iya. Artinya apa? Apa kabar, bro? Itu ada yang ada albino tuh ya, putih ya? Albino Oh, iya. semuanya aja albino. Iya bener albino. Bener ya? Lapar nggak? Lapar. Ya, makan yuk. Gimana? Ikut aja. Om. Oke. Dia kan makannya beda, Om. Kapan? Tadi lu nggak lihat apa? Serangga, serangga. ikan, burung. Ikan, burung. Itu buaya jenis berbeda. Heran ini buaya. Buaya lagi. Binatang yang lain dalam sangkar ya. Yang dia bebas nih. Oh iya. Free as a bird. Tapi dia Nah ini kita makannya di dalam kota Pematang Siantar. Makan apa, Om? Makan makanan Nusantara. Om ini lapangan gede banget nih Om. Oh lapangan ada Malik. Oh. Jangan-jangan ada Malik. Ada Malik orang Siantar. sini ya? Harusnya kalau namanya dipakai orang sini. Ini boleh motong kanan gini. Ada tulisannya boleh. Mana? Boleh motong kanan gitu Boleh. rambutnya. Ada rambutnya biru. Kanan. Silahkan motong itu. Iya. Nah ini hutan kota ini. Tapi ini ya, memang kalau kita ke daerah-daerah gini, sebagian besar tuh Toyota ya mobilnya ya, karena udah ya Toyota udah 50 tahun lebih di sini. Kayak lebih dari 50% Toyota. Bentar. Iya. 50 tahun lebih, Om. Berarti pas lo lahir belum ada Toyota, Om? Benar juga. Udahlah. Alhamdulillah kenyang. enak ya? Kenyang. Enak ya? Kenyang. Tetap nggak pakai Kopinya nasi. di situ. Bentar, tadi katanya, kata ownernya, ada kopi yang enak di sini, kopi Siantar. Kopi Siantar. Oh, terkenal kopi Siantar itu. Nah, di sebelah ganda ada sedap katanya, kopi sedap. Jadi kita mau ngopi lagi. Kapan beli aja. kapan kita ke Medannya ini? Ayo beli Kan kopi, sambil di kopi, jalan kopi. nanti.
mendingan ngopi di jalan apa tidur? Nah, mereka ini pecandu kopi nih dua-duanya nih. Bukan pecandu, Udah kecanduan, pecandu, udah penikmat. levelnya. Nggak bisa Penikmat. berfungsi dengan baik kalau nggak ada kopi. Enggak, pilih mana? Nyebrang sini aja. Pecandu, penikmat, atau peminum? Pak, sama semua. Ini bukan kopi susu. Itu kopi SKM. Oh, kopi kopi kental manis. KKM, krim kental manis. Nah ini Om, makan roti Enter. dicelup di kopi katanya Om. Ini yang dari tadi penasaran nih. Apa itu? Roti ketawa. Apa sih? Ini coba roti ketawa nih. Lah ini satu orang satu ini. Iya, Harus dicelupin gitu. iya. Repot amat ya. Katanya di situ. Gimana kalau dicampur di perut? Benar juga tuh lompat-lompat ya. Gak usah mobil jalan. Pematang Siantar nih lokasi strategis juga ya di antara Medan sama Danau Danau Toba. Toba. Jadi kayak kota penghubung gitu loh. Hmm. Strategis jadi ini. Dan dulu tahu ini wakil presiden kita Bapak Adam Malik. Oh, zaman lo ya, Wan? Enggak, ini kan pengetahuan umum ya. Ya. Ya ternyata dia orang pematang Siantar. Loh, tapi nggak ada marganya, ada Iya. Malik. Batu bara. Oh, kenapa batu bara yang nggak dipakai? Nggak tahu, tapi di Wikipedia begitu. Oke. Siapa lagi orang terkenal dari Pematang Siantar? Ada Tahi Bonar Simatupang. TB TB Simatupang. TB Simatupang. Beliau lahir di sini juga. Oke. Terus ada apa namanya tadi? Kornel Simanjuntak ya, C Simanjuntak. C Simanjuntak. Yang ini suka di lagu-lagu itu Iya. ada C Simanjuntak. Ya, Oh, cipta lagu. Oh, tahu nggak itu? Yaudah, nanti Apa? ya. Apa? Nanti aja. Kok udah? Apa sih? Nanti aja. Pasti ini ya, mau ngomong sesuatu kayaknya nggak lucu nih. Enggak. Kayaknya nggak cocok depan kamera aja. Ya. Nanti Oh. habis di-cut. Lu pernah minum soda namanya Badak? Oh iya iya iya. Itu dari sini. Oh, ini di sini nih. Oh. Pabriknya. Dari Siantar. Iya iya iya. Kalau kita ke pabriknya lucu juga sih. Di mana sih pabriknya? Bentar. Cuman gimana ya, maksudnya lagi bikin satu ramuan minuman nih. Oh, enak nih ya, enak. Ya. Kita kasih nama apa ya? Badak gimana? Ide bagus. Badak. Badak ya. Nih, pabrik badak itu ada di depan. Hah? Kita bentar. Di belakang, Deng. Sarsapila kan? Sarsaparilla. Sarsaparilla. Sarsaparilla tuh bukan makanannya Smurf ya? Iya. Enggak tahu li gua. PTS Siantar. Bener sih? Siantar Top tuh di mana ya? Pematang Siantar nih dulu sempat didudukin Belanda juga ya. Kalau Iya. nggak salah sempat jadi sentral pemerintahan daerah sini nih tahun 07. Tahun 1907. Yang lucu tuh Siantar Top. Itu ternyata dari Sidoarjo, Jawa Timur. Apanya? Apa itu Siantar Top? Rasanya pasti top. Apa itu? Makanan. Kayak wings kayak Mayora gitu. Jadi ada beberapa Nggak tahu. dia yang bikin sosis Bernardi. Kita ngelewatin lo tadi Terus. pabrik itu badak. Jadi ini tuh 1,5 jam dari Danau Toba, 2 jam dari Medan. Iya. Pas tengah-tengah. Iya pas tengah-tengah. Ini masih agak tinggi kali ya? Coba kita lihat ketinggian. Ini 1.200 feet. Oh, artinya sekitar berapa? 380 meter. Ya, Tapi nggak dingin ya. 3,5 sampai 400 meter lah. Altimeter. Tapi nggak dingin loh. Feet to meter aja. Emang ada altimeternya? Berapa? 370, 380 meter. Nah, kalau di sini 1.200 kalau Ya, jam. feet kan? Feet. 1.200 itu berarti berapa, Om? Apa 1.200 feet Berapa itu meter? sekitar 370, 380 meter. Kan? Untung kita tinggal di Indonesia ya. Betul.
Simple. Tahu nggak kenapa kalau orang di Amerika beli bensin pakainya bukan liter tapi galon? Liter, tapi ya itu Imperial. Karena juga di sana mobil boros-boros kan. Ya, tapi nggak tahu. Kalau beli galon nggak berasa borosnya. Belinya galonan. Kita pakai metric semuanya Om, kecuali apa tahu nggak? Apa? Horsepower. Horsepower emang Imperial? Horsepower Imperial yang metriknya itu kilowatt. KW. Oh malah kilowatt ya? Iya, kilowatt. Kenapa Yang- jadi horsepower ya kita? Tenaga kuda. Iya, Amerika kali ya? Satu horsepower tuh 736 watt kalau nggak salah, jadi nggak bulat gitu. Iya. Dan kan satuannya watt itu lebih terukur. Kalau ini kan satuan sama kuda yang mana? Iya kuda. Dan ternyata sekarang juga in fact satu kuda average itu 14 horsepower ternyata. Kudanya kuda Amerika, kuda Indonesia. Nggak tahu. Mungkin itu dihitungnya dari kuda poni kan kecil. Karena gini, kalau kuda sama semua horsepowernya, nggak mungkin ada balapan kuda Om. Sama itu finish Iya, makanya bener. Iya, satu kuda rata-rata katanya 14 HP. Mungkin zaman dulu Kudanya males. bukan. Kan kuda kan bisa narik barang tuh, gerobak. Nah, diganti sama mobil. By the way, ini tenaganya berapa ya Om? Iya, nih, gue bacain spek Toyotanya ya. Iya. 111 PS total output bensin. Dari mesin bensinnya. Enggak, total output. Total Ya. 111. Terus itu dari mesin 91, dari listrik 80. Oke. Oke. Nah, torsinya bensin 121, Oke. listrik 141. Oke, artinya ini lebih bertenaga dibandingkan yang versi bensin. Iya. Karena versi bensin itu kalau nggak salah 104 HP ya, Iya. atau 104 PS gitu ya, sekitar segitu. Dan torsinya juga cuma 140 Nm. Kalau ini kan masih ada tambahan lagi 121 Nm Iya. kan. Jadi ini udah lebih bertenaga, lebih irit. Betul, kenceng. Kerasa Pelan. sih pas lagi nanjak ya. Ya lagi nanjak kuat, lagi irit, terima listrik. Ini kita tadi pas nyampe Pematang Siantar tuh 30 km per liter. Sekarang 28,3 km per liter. 28. Dan ini kan turun terus nih. Iya, Bakal lebih bagus lagi nih bakal harusnya. lebih bagus lagi mestinya. Nah udah, sekarang kita nikmatin perjalanan Oke. ke Medan. Oke, Om. Enggak, Itu Maka- ada bantal leher gua Om di belakang Om. enggak deh. Tolong, Gua bantal sendiri. leher. Kita akan ketemu supir-supir Medan. Dan kita akan ke Museum Juang 45 dulu. Om. Apa? Bantal leher di belakang lu. Enggak Om. usah. Oh, bentar, Lu bentar. temenin aja nyetir, gua mau tidur. Kenapa lo harus pakai bantal leher sih, Wan? Enak. Iya. Kaki gua naikin sini. Oke, sekarang kita masuk tol. Oke, kalau di tol pasti mesin lebih banyak nyala. Tapi dari tadi tuh kita kan banyakan di daerah bukan tol ya. Bukan tol. Itu 77% waktu mesin itu mati. Ya, dan sekarang turun jadi 74 karena di Iya, tol. karena di tol, iya. Jadi memang hybrid itu ketika di jalan stop and go itu senang sekali dia karena jadi banyak dapat regenerative braking. Dan hybrid itu kan ada dua ya, ada paralel sama series ya. Yes. Nah, hybrid Toyota ini bisa berubah dari paralel menjadi series dan sebaliknya. Oh, jadi dia bisa Jadi genset? jadi genset, dia bisa juga langsung gerakin roda. ya? Tapi memang seperti itu kan dari dulu tuh yang dikembangkan Toyota tuh ya. Yes. Jadi nggak cuma satu option doang gitu. Ini tol bener-bener tol nih, sepi soalnya. Sepi. Nah, ini tol yang benar-benar berfungsi jadi tol. Bener-bener ini highway. Sebenarnya jalan tol tuh tidak punya kewajiban untuk lancar loh Om. Enggak ada. Jalan tol itu punya kewajiban untuk menagih biaya ke kita karena namanya tol. Namanya tol. Iya. Highway ya, Kecuali kita bilangnya jalan bebas hambatan, nah itu baru Iya, tuh janji tuh. Betul sih. Tol itu kan mungut biaya. Ini ujungnya ya berarti ya belum bisa lanjut lagi ya. Iya, masih bisa nyambung lagi. Ini kan bagian dari tol Trans Sumatera ya, Iya, nanti nyambung sini. yang akhirnya mestinya nyambung sampai ke Lampung ya. Iya, Lampung ke Aceh ya, harusnya nyambung. Tapi tolnya beda banget ya rasanya kayak di Jawa ya. Lihat dari vegetasinya, kiri kanan, berasa beda pulau gitu. Ya, emang beda pulau sama Emang beda Jawa. pulau sih. Iya. Ini sekarang EV lagi nih, kita lari 96 EV, nggak pakai mesin. Oke. Iya, tuh Baterai berapa?
Baterainya 5 bar. Setengah lebih. Jadi dia bisa matiin mesin sampai kecepatan tinggi juga. Ini masih listrik nih. Belum nyala ya bensinnya. Nah, kalau kita gas, nah baru dia nyala lagi. Tapi kalau kita steady, begitu baterainya udah cukup, dia matiin juga. Baterainya berapa bar tuh? Lu gantiin deh Apa tuh? ininya, yang sebelah kirinya. Ganti yang gambar roda sama mesin. Nah, Ini mati lagi tuh mesin. mati nih mesinnya nih. Nah, baru nyala ini lagi. masuk nih. Bisa lari kecepatan segini ya? EV mode-nya. Iya. Nah, ini 100. ngisi lagi nih. Dan akhirnya baru berkurang 1 strip ya. Iya loh, kita kan Bensin. ngisi di awal perjalanan ya. Ini kita udah jalan itu 250 km Om. Artinya kira-kira dari tempat kita ngisi bensin itu 200 kilo lah. Itu baru turun 1 bar bensinnya. Dan range-nya kita masih 537 kilo. Jauh. Udah, kita nikmati perjalanan tapi jangan tidur ya. Oh, astagfirullahaladzim. Tidur ah. Jangan di depan namanya nyetir lah. Selamat ya, nyampe Medan ya. Yes, selamat. Sekarang kita masuk ke Alhamdulillah. kota Medan. Tapi belum sampai tujuan akhirnya. Belum. Ini juga kita belum langsung ke tujuan akhir. Kita diajak ke museum atau gedung Juang 45. Oke, Sisingamangaraja nih nama jalannya. Kok kayak di Bandung ya? Naik ke atas begini. Iya. Apa di Bandung namanya? Jembatan Pati Pasopati. Medan ini juga banyak durian-durian enak ya. Oh, di kota durian ini. Oh, kita makan durian aja nanti. Ah, Nanti betul ya. sekali. Iya. Kita belajar tentang perjuangan pahlawan kita dulu. Ini dia. Oh, ini dia nih. Oh ini. Kok kayak Tutup. Museumnya tutup. Museumnya tutup tuh, museum. Tutup Om. tutup. Dewan Harian Daerah 45. Karena hari ini hari libur kali ya. Oh iya benar. Tapi Guys, harusnya tutup museum. guys. Hari ini hari libur kayaknya. Oke, karena Mansion. tutup kita ganti destinasi. Cuma semenit. Menurut Ridwan 1 menit dari sini ada Ini Garuda Restoran yang enak banget Mansion. kalian. Mansion. Nah ini Garuda Restoran paling restoran enak. itu ada di Jakarta juga. Beda rasanya yang di sini. Sama Kita lah. udah pernah deh. Ya. Lahir di Cina. Dia dimakamin di tengah pulau, tau nggak? Gini, kalau kita dimakamin di sini juga tengah pulau juga, kan? Iya sih. Di pulau itu buat makamin Ya, dia. asik. Saking kayanya. Yang punya rumah ini lahirnya di Cina tahun 1860. Yuk. 1860. Itu cumi-cumi tuh. Salah satu tokoh masyarakat Tionghoa di Medan yang dikenal dengan dermawanan. Meninggalnya di Medan tahun 21 di usia 61 tahun. Tuh, makaminnya di pulau. Pulau Brayan. Pulau Brayan, bukan pulau. Nah, tapi di pulau. Itu Di pulau. Saking kayanya. Cagar budaya. Depannya ada optik. Oh, licin. Licin pakai H. Optik licin. Oke, jadi di sini kebijakannya memang kita nggak bisa bikin konten di dalamnya, jadi nggak apa-apa kita lihat dari dalam karena kita penasaran juga. Nanti aja kita Nanti ceritain. kita ceritain. Ya. A few moments later.
Ya jadi luar biasa ya, ini rumah gede banget, banyak banget ruangannya. Tapi memang kebijakannya kita nggak boleh bikin konten YouTube di Dalam. sesuai permintaan keluarga. Nggak tahu kenapa. Apa Ya, mungkin ada ini nggak enak, pengalaman nggak enak kali. Iya, ya kita hormatin. Tapi ini luar biasa. Jadi Chong Afi ini kaya sekali ya di Kaya sekali. Iya, kaya banget. tahun 15 dia udah punya mobil pribadi. Iya. Itu Udah kayak punya private jet. Iya. Sekarang. Orang zaman dulu tuh punya kapal pribadi itu banyak. Nah. Mobil pribadi jarang. Tapi kalau Anda ke Medan, Anda belum pernah ke sini, datang deh ke sini karena minimal Anda bisa merasakan oh begini Orang istana kaya. orang kaya. Ini literally Istana. OKL. Orang kaya Mansion lama. ini bukan Mansion, rumah. bukan rumah lagi. Luar biasa. Nggak bayangin sih di tahun itu punya Iya. rumah semewah Nggak, tapi ini. nggak bayangin. Kalau misalnya di tahun sekarang nih, punya rumah semewah ini seperti ini, mau nggak? Mau lah. Apa mendingan tinggal di apartemen yang lebih kecil? Mau lah kayak gini kita bikin semuanya modern. Enggak kayak gini, nggak usah bikin modern. Ininya, apa? Mau nggak kayak gini? Furniturnya segala. Furniture, Ya, kamar mandinya enggak. jauh di luar Enggak. ini tuh. Kalau segede ini konsep ini Nggak tapi ada modern. nggak ada AC-nya. Ya Tetap aja. dong udah berbeda zamannya. Tadi diskusi sama Ridwan, tetap enakan jadi orang sederhana saat ini daripada jadi Dibanding orang kaya zaman Om, dulu. Om. Tapi orang kayak zaman dulu, Om. Ini adalah ini benar-benar literally istana gitu. Istana ya, Mansion. cuma kalau sekarang nggak applicable lagi menjadi istana. Coba kalau orang zaman dulu suruh ngelihat keadaan kita sekarang gitu ya, Hah? sederhana, apartemen, studio, mungkin satu kamar gitu ya. Ih, nggak mau hidup di masa depan, inilah lebih enak. Enggak lah, pasti mau bayangin, lu kamar mandi ada air. Ini juga ada air. Ini mana? Lihat dapur nggak tadi? Nimba sumur dulu. Tadi lihat dapurnya nggak? Iya. Nggak lihat dapurnya kan? Coba lihat dong, itu ruangannya ada ruang kerja sendiri, ada ruang baca buku sendiri, ada ruang tidur sendiri, ada ruang nerima tamu, tergantung jenis tamunya, ada tamu biasa aja, ada tamu VIP. Iya. Buat apa? Iya, nggak kepake sekarang. Kita biasanya meeting di kafe-kafe. Kita bikin yang kayak gini kalau kita kaya, tapi dengan konsep modern. Enggak, bukan. Nah. Memang beda generasi, Om. Iya. Generasi Om Fitra tuh cita-citanya begitu. Om, mau semewah apapun apartemen nggak bisa gantiin rumah, Om. Enggak, nih kalau misalnya rumah yang lebih kecil, Iya. ya, dengan perlengkapan segala macam, TV, Yang apa segala modern. macam modern. Iya. Mendingan itu rumah yang lebih kecil. Beda daripada usia, ini. nggak bakal nyambung Iya, kita. kalaupun kayak mau punya rumah kayak gini gue masukin semuanya, internet, wifi, smart TV. Iya. Kalau bisa jadi smart house. Beda lagi konsepnya. Iya, mau nggak punya rumah segede gini tapi konsep modern? Mau. Nah, ya udah. Mau nggak punya rumah segede gini, tapi begini aja. Nggak mau. Nah, iya. Nggak mau. Kalau itu nggak mau. Makanya. Cuman Anda harus datang ke sini. Anda harus lihat gimana kehidupan orang kaya zaman dulu. Ya, the real OKL. Dan bayangkan orang kita zaman dulu tuh mungkin tinggalnya tuh di gubuk, di rumah yang sangat sederhana Iya. gitu ya. Ini luar biasa. Kita kemana lagi? Apa? Makan yuk, lapar. Ini ternyata salah satu keturunannya teman saya, Om. Iya, makanya. Iya. Iya, Pak Niki Conadi almarhum, anaknya itu teman saya, temannya Feral juga, Clio Conadi, ternyata cicitnya dan canggahnya dari Chong Afi ini. Nah, sekarang mau ketemu durian enak nggak? Makan dulu apa Oke. makan dulu? Kita ke hotel dulu, bersih-bersih semua. Kita lanjutin berburu durian ntar malam. Oke. Ah, cocok. Oke? Yuk. Let's go. Apa duren Oh, si nyebrang. malam? Sekarang. Nekat banget sih. Tuh lihat mobilnya Santai bae lah. Kok namanya ayam bacok ya? Pernah ada kejadian apa di sini? Sop ayam bacok. Kenapa bacok ya? Makanya gue tanya, pernah ada kejadian apa di sini? Bakso, mungkin Enggak, mie sop ayam bacok. ya mungkin ceker. bakso, ceker. Nanti kita tanya. Sop ayam bacok. Nanti kita tanya. Kenapa namanya sop ayam bacok ya? Ayamnya dicincang gitu, Pak. Dicincang. Kenapa bukan sop ayam cincang? Karena dibacok kayaknya. Dibacok. Saya ini emang ayamnya bukan dicincang atau disuwir ya, benar-benar dipotong dengan satu golok yang tajam. Pak, pak.
Entar tadi kameramen udah ngeliat kan prosesnya gimana bacokannya. Kayak Chinese food, ayam kayak roasted chicken gitu loh, kayak roasted chicken Biasa Chinese food ya. Di chop lah. Gue penasaran yang warna pink itu apa? Apanya? Ada warna pink itu apa? Ini kerupuk. Wah, kuahnya sih cukup kental ininya, kaldunya, tapi yang pasti kurang asin kalau buat saya. Tambah ini aja biar asin, Om. Apa? Itu garam? Bukan. Oh, ini step teeth. Tusuk gigi. Alhamdulillah udah selesai. Kenyang. Jadi ayamnya ini digoreng dulu ya sebelum masuk ke sop. Sopnya sama ayamnya, enakan ayamnya. Jadi Iya, kita pesen, bener. kami pesen ayam lagi sendiri. Ayamnya tuh jadi gurih. Empuk dia dalamnya. Empuk dalamnya, rasanya rich, kurang asin dikit ternyata kalau nggak pakai kuah. Iya. Oke. Oke, udah kenyang? Kenyang? Let's go. Duren ya. Duren. Gawat nih. By the way, ini kan lagi banyak tren tuh foto 2016 ya. Kenapa sih tiba-tiba nongol ya? Nah, kita tadi barusan juga posting nih, kita posting foto yang ini nih. Iya. Itu Ridwan masih 25 kg yang lalu. Enggak, 10 kilo yang lalu. 25, Wan. Enggak, gue dulu nikah tuh 25. 75. Lu 25, makasih ya. Kalau dilihat dari belakang sih 30 kilo yang lalu, Om. Iya, ini belakang ya. Astagfirullah. Tapi kalau dibuka topinya, Biar lu nggak lihat belakang gue. yang ini kuning banget, yang ini muda banget. Ini kayak kematangan, ini kayak kemudaan. Ntar dulu, kita hitung dulu durinya berapa? 3.000. Bisa nggak sih? Berat. Oh, enak berarti. Makan durian tuh pakai tangan. Pakai tangan? Oh, ini lumayan strong ya. Nggak pernah mengecewakan emang. Kita habis berapa buah nih coba deh. Yang di bawah sampahnya. Oh iya, masih ada yang di bawah. Luar biasa. Cuman ini perjalanan belum selesai ya, karena ini adalah epic journey yang spesial. Jadi finishnya pun dibikin spesial nih. Iyalah, harus spesial banget. Jadi besok kita diminta ke satu tempat buat melakukan finish dari perjalanan ini. Iya. Mana tuh? Kita lihat besok. Kita istirahat dulu. Kenapa ya durian itu nggak pernah rasanya ada yang sama? Iya ya. Enggak, khusus durian lokal. Durian lokal. Kalau musangking semuanya bisa sama semua gitu loh rasanya. Blackthorn juga. Ini semuanya beda-beda. Kayaknya ya. durian lokal itu Even jenisnya beda-beda. even di loh. satu buah yang sama, Iya. di belahan yang beda. Belahan beda, rasanya juga bisa Iya, beda. bisa beda. Kalau Kalau satu musangking strip bisa lokal sama sama lah. nggak rasanya? Musangking nggak tahu. Musangking lokal namanya bukan musangking, Oh, Raja Musang. Raja Musang. Ya. Kalau misalnya kopi luwak itu kan lewat luwak ya. Kalau musangking lewat musang nggak? Disuruh makan satu durian utuh gitu. Nggak perlu dah. Hati-hati. Mau nyebrang. Ini Medan, Bung. Nggak ada yang berhenti mereka. Oke, kita istirahat dulu. Yuk. Besok kita akan menuju tempat finishnya. Selamat pagi. Gimana tidurnya enak? Gimana aroma duriannya? Wow. Nggak ada yang ngikut loh dari dari mention nggak ada yang ngikutin lo semalam om. Mention nggak ada lagi. Enggak, si Om Fitra tuh banyak loh. Di mention dia sendirian tau hilang kemarin. Iya, karena Terus tempat tidur yang udah 400 tahun dia tidurin. ya, yang mana yang Raja Sidamuta? Raja iya.
Ya itu kan memang boleh sama orang. Boleh, udah ratusan tahun berani banget. Ridwan aja nggak berani. Berani-berani aja sih. Hah? Nggak berani loh lu. Cuma ngapain gak enak. Gak enak. Malu juga masuk video. Lah kok malu masuk video? Iya, ngapain? Itu kapan lagi coba kita merasakan tempat tidur raja? Nggak, lu bayangin om. Malam-malam lu. Kenapa lu berdua percaya tahayul sih? Oh, mobil itu biasa. Gak ada itu namanya hantu-hantu, itu gak ada. Nggak ngomong hantu. Kalau hantu itu ada om. Enggak, Film horor itu nggak pakai pemeran hantu, pakai hantunya langsung. Emang bisa di direct itu hantunya? Ya kalau ada kan pasti bisa. Oh, jadi aman om, nggak ada mimpi buruk Aman. apa gitu. Aman. Kalau hantu main film hantu, itu bayarnya kemana? Hantunya ya tergantung dibayar, Iya. bisa pakai uang Iya. Ini atau hantunya minta sesuatu. Kalau namanya ini rekening goib. Anyway, sekarang kita sudah memasuki tahap paling akhir dari perjalanan, bukan hanya perjalanan kami tapi juga perjalanan semua media dari Lombok sampai akhirnya di Medan. Ini kita ujungnya nih sekarang nih. Dan pastinya itu ada banyak kenangan dari perjalanan ini yang kami juga nggak tahu, tapi kita bisa lihat footage-nya mulai dari Lombok sampai sebelum serah terima ke kami bertiga. Dan akhirnya sekarang, walaupun sempat mengalami momen-momen mendebarkan ya, Sangat mendebarkan. akhirnya insya Allah kita mungkin kilometer terakhir ini Berapa om? sekarang udah Iya ya. 7.734. 7.734. Itu jauh sekali loh, maksudnya lebih jauh daripada jarak kalau kita langsung gitu. Jadi itu kan memang Jadi langsung Kiri aja. ulang. ini kiri langsung. Jadi itu kan memang ini apa tidak langsung straight ke kota-kota, tapi ada Muter-muternya dulu. muter-muter mengunjungi objek wisatanya. Makanya jadi kenapa Lombok sampai Medan ini totalnya hampir 8.000 km dan alhamdulillah tanpa masalah apapun dari mobil. Mobilnya nggak ada Zero issues. kecuali kesenggol Keserempet. motor. Iya, itu kan Itu bukan kita loh, bukan kita. ini bukan kita juga gitu kan. Tapi kalau boleh di sum up ya semuanya, jadi ini tuh seakan message gitu bahwa Veloz Hybrid EV ini bukan cuma cocok buat commuting di dalam kota karena mobilnya juga nggak terlalu yang besar-besar banget kan, tapi juga ideal buat keluar kota. Iya.
Iya, sangat ideal ini. Cocok untuk jalan-jalan di Indonesia. Iya, bisa ke segala medan, nggak perlu ke pom bensin sering-sering. Bahkan satu kali isi bensin itu mestinya bisa 800 kilometeran ya kalau dari perjalanan kita nih, karena kalau yang di leg terakhir ini bisa di atas 20 km per liter. Dalam kota soalnya. Iya. Dan turunan. Itu kalau di atas jauhnya kita nyetir super hemat bisa jadi 1000 tuh kali ya. Iya, kalau Bisa. apalagi kayak di Toba segala macam kita pakai AC terus. Sebenarnya bisa loh kita nggak pakai AC karena cukup dingin ya, tapi enggak, kita pakai AC terus semuanya. Dan kalau ada peace of mind-nya, kalau sampai ada kenapa-napa sama ini mobil, banyak yang bisa bantu. Iya, Toyota dealernya di mana-mana. Iya. Itu dari kita Toba kemarin sampai sini ngelewatin berapa dealer Toyota coba? Iya, banyak. Dan ini juga mesin hybrid yang proven dari sebelum-sebelumnya gitu. Jadi ketika dia masukin ke Veloz tuh kayak udah terpercaya ya. Iya, dari ini generasi kelima dari sistem hybrid yang dikembangkan sejak akhir 90-an. 97. Iya, jadi Toyota tuh udah tahu know-how-nya lah, udah tahu trial and error-nya semua. Iya, bisa dibilang pabrikan mobil yang paling berpengalaman di Dengan hybrid 29-30 tahun ya. Ya, kayaknya nih kita udah deket nih. Yuk itu Mana? Ya, masuk. Tolong, Wan. Nah ini kita menuju ke Istana Maimun ya Mas untuk finish Veloz Hybrid EV lintas kota. Oh, Maimun. Itu di depan Maimunnya tuh. Ini langsung masuk aja. Kanan berarti apa ya. kiri? Belok kanan atau kiri? Kiri. Enggak. Ini Enggak, Kanan, jangan kanan. ikut. Kanan. kanan bukan kiri. Benar kanan. Dan kanan. Jadi kita finish di istana. Oke. Iya. Ini istananya agak berbeda ya. Yakin bukan kiri. Yakin banget 1000%. Tapi sayangnya sampai akhir perjalanan kita nggak dapet stiker Veloz Community. Iya. Kita kan bukan komunitas. Iya. Enggak ada enggak. Karena saking terpukaunya dengan keindahan alam, malah kita nggak sempat ini mendatangi community atau komunitas Veloz di kota-kota ini. Ini bentor nih, becak motor. Di mana-mana. N-nya dari mana? Hah? Becak motor. Becak dan motor. Iya, Becak N-motor. dan N-motor. motor, iya. Wan, kalau gua lihat arsitekturnya ya, mirip-mirip loh sama istananya Om Mobi. Oh iya bener. Istananya Om Mobi. Iya. Bukan. Itu bukan istananya Om Mobi. Apa? 5 laras. Di Malaras ya, Om. Bukan istananya Om Mobi. Weh, ini dia garis Tuh kan. finishnya. Oh, keren sekali. Hybrid untuk semua. Mantap. Bejap. Welcome to Medan. Iya. Welcome to Medan. Wah. Apa kabar? Ya, Pak. Halo, terima kasih. Finish. Terima kasih. Terima kasih Mas Ogi. Thank you ya. Siap. Mobil selamat. Alhamdulillah. Agak kotor. Ya, walaupun perjalanannya cukup menegangkan. Nanti bisa lihat di videonya. Sangat menegangkan. Ya, nanti Gimana, bisa kelihatan. Bagus banget. Bagus ya. Bagus banget. Samosir juga bagus. Masih bagus juga. Samosir bagus. Samosir. Kelihatan nih dari mobilnya agak-agak kotor nih, mobilnya nggak dicuci dari Lombok. Iya, cuman Iya. waktu di kapal sempat Iya. ini ada orang Jalan Nempel. nempel-nempel kena bersih. Putih, tidak langsung. bersih. Kayak dilap. Pindah ke pakaian orangnya. Tapi luar biasa, mobilnya reliable sekali, Nggak tidak ada ada masalah sama masalah. sekali. Dan kami itu walaupun mungkin nggak jauh, tapi melewati banyak sekali variasi jalan. Dari mulai on road, off road sampai jembatan darurat Dari kayu. yang Ya. kita nggak nyangka itu ada di tengah perjalanan kita. Alhamdulillah bisa dilewatin semua. Alhamdulillah. Tanpa masalah sedikit pun. Dan bensinnya juga irit sekali. Iya. Jadi ini bosan gitu nggak ngisi-ngisi bensin. Iya, kita cuma ngisi sekali pada saat pertama kali mau jalan ya. Nah, itu juga pengen ngefullin aja gitu. Iya. Ya, pengen tahu ya. Mobil kira-kira berapa? Setiap kali lihat pompa bensin, aduh pengen ke pompa bensin, aduh belum perlu. Gitu ya. Cuma ke WC doang. Dapat berapa ininya konsumsinya? Kalau kita nanjak-nanjak itu bisa di 17-an kilometer per liter, tapi kalau datar itu kira-kira di 20 kilometer per liter. Nah, pas dari Toba ke sini karena agak turun, itu bisa hampir 30 kilometer per liter. Oh,
rekor dong berarti ya. Iya, tapi kan jalannya emang variasi dan kita pakai AC terus, kita nggak pernah matiin AC. Thank you ya, udah disupport. Makasih, Ini kita juga episode sama. terakhir paling berkesan nih kayaknya nih kita sampai di Medan. Jadi nggak enak, ini kan perjuangan belasan media dari Lombok sampai sini gitu ya. Dan ini kehormatan juga buat kami ternyata difinishin di tempat yang indah dan dengan banyak media. Veloz Hybrid EV. Lintas Nusa. Hey. Praktis, hemat, Keluarga. Quality, durability, reliability. Mobil yang handal. Veloz Hybrid EV. Lintas Nusa. Ini kita akhirnya langsung akan menempelkan apa ini namanya? Velocity North Sumatera. Finos. Iya ya, Finos. Ini oleh Mas Sitorus ya? Iya ya. Sitorus. Sitorus yang Ada tuh di itu. ada marga Sitorus ada Di ya tele di ada. itu di tele ya. Nah sekarang Mas Sitorus silakan kami berikan kehormatan untuk menempelkan, sudah kami siapkan satu space di sini untuk menemani stiker dari Veloz Community lainnya di daerah yang dilewati oleh mobil ini. Mantap. Terima kasih Mas Terus. Oke, akhirnya selesai perjalanan kita. Epic journey yang paling epic. Ya. Epic journey yang melewati beragam hambatan di jalan yang tidak terduga. Kemudian juga bertemu dengan komunitas-komunitas, disambut dengan acara yang paling meriah dibandingkan epic journey yang pernah kita lakukan. Nggak pernah Ya, gini. Rasanya spesial ya. Rasanya spesial, dan terima kasih juga buat belasan rekan media lainnya yang sudah membawa mobil ini dari Mandalika, dan alhamdulillah kami bertiga berhasil memfiniskannya sampai ke Medan. Ya. Jadi jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver, Motomobi, Autonet Max, dan juga follow Instagram kami di sini, dan juga keterangan lebih lanjut mengenai Toyota Anda selalu bisa ke Instagram Toyota ID dan juga ke website resmi mereka. Terima kasih banyak semuanya sudah menyaksikan. Sampai jumpa di epic journey selanjutnya. Bye bye. Terima kasih telah menonton. Suaranya lembut. Nggak ada suara mesinnya ya? Ini di atas dia lihat. Berarti 360 derajat nih. Iya, ada kameranya. Halo. Lembut kan? Lembut ya, bos. AC dingin ya? Sama kayak Jenik berarti memang. AC-nya mati bang. Gua kacanya. Kau jangan tegang kali, Bor. Wait lah. Coba tes dulu tanjakan gimana? Berat. Enak. Coy. Wah ini Narik kok. ini travel sedap nih. Narik. Medan banyak lah ini. Narik. Medan Pekanbaru. Kalau Veloz nggak narik tuh.